Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1841. Dikelilingi. Anjing hitam besar itu pergi, dengan sikapnya yang riang. Ling Han tidak bisa menahan nafas saat dia melihatnya menghilang ke kejauhan. Dengan kembalinya dia ke dunia, surga tahu berapa banyak orang yang akan menderita di tangannya yang bejat. Ling Han diam-diam berdoa untuk para korban ini. Dia kemudian bertukar senyum dengan permaisuri sebelum berjalan menjauh dari tempat mereka duduk selama hampir 1 dekade. Janin surgawiku menjadi lebih kuat, kata permaisuri. Setelah ditempa oleh api Raja Surgawi, janin surgawinya telah naik ke tingkat yang baru. Meskipun dia masih terbatas untuk memanggil 9 doppelganger, masing-masing dari mereka akan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, meskipun janin surgawinya belum beralih ke salah satu elemen api, itu masih menerima banyak manfaat dari elemen api. Itu sekarang menjadi sangat ramah dengan api, dan dia bisa lebih mudah dan cepat memanipulasi partikel api yang ada di antara langit dan bumi. Celestial sangat kuat karena mereka bisa menggunakan peraturan dan langsung menggunakan dao besar untuk menghancurkan orang lain. Dengan demikian, pembudidaya tingkat kejadian akan dihancurkan oleh pembudidaya tingkat duniawi yang memutuskan terlepas dari berapa banyak benda surgawi yang mereka budidayakan. Peraturan lebih unggul dan melampaui kekuasaan. Namun, peraturan juga perlu dimanipulasi, dan ada proses untuk mengubahnya menjadi kekuatan pertempuran yang dapat digunakan. Semakin banyak afinitas yang dimiliki seseorang dengan dao agung, semakin cepat mereka dapat memanggil peraturan. Sangat mungkin bahwa dua pembudidaya sama kuatnya satu sama lain, namun salah satu dari mereka berhasil mengalahkan yang lain secara instan karena mereka dapat memanggil peraturan lebih cepat. Karena hal inilah anjing hitam besar sebelumnya mengatakan bahwa Ling Han hanya dapat menempati peringkat di antara kuartil yang lebih rendah jika dibandingkan dengan keajaiban asli pasukan tingkat Raja Surgawi lainnya. Dia tidak sengaja mengempiskan Ling Han. Saat ini, permaisuri dapat dengan mudah dan cepat menggunakan peraturan elemen api. Dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, kecepatannya berkali-kali lebih cepat. Pada saat yang sama, kekuatan regulasinya juga jauh lebih besar. Bagaimana dengan kamu? Tanya permaisuri. Ling Han tersenyum sebagai jawaban. Ledakan, semburan api meletus dari tubuhnya, benar-benar mengubahnya menjadi bola api. Saya telah memperoleh fetus dewa elemen api. Dan selain mengembangkan afinitas yang kuat dengan peraturan elemen api, saya juga dapat bergabung bersama dengan dao api besar. Saya sementara dapat memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan pertempuran. Secara umum, janin surgawi semuanya seperti ini. Mereka akan memungkinkan pemiliknya untuk mengembangkan afinitas yang lebih kuat dengan peraturan, dan mereka juga akan mengizinkan pemiliknya untuk memanipulasi peraturan yang melebihi tingkat budidaya mereka. Namun, ini pasti tidak bisa bertahan lama. Terkadang, seseorang bahkan harus membayar harga yang mahal untuk kekuatan ini. Tingkat apa yang bisa dicapai oleh serangan terkuatmu sekarang? Permaisuri bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Han merenung sejenak sebelum menjawab, bahkan jika Zihe Bingyun dan Luo Changfeng bangkit kembali, aku bisa melenyapkan mereka dengan satu serangan. Tentu saja, ini setelah dia menyatu dengan Great Dao of Fire dan meminjam kekuatannya. Permaisuri tersenyum setelah mendengar ini. Semakin kuat Ling Han, semakin bahagia dia secara alami. Pada saat ini, Ling Han juga mengerti bahwa anjing hitam besar itu tidak berbohong padanya. Ada keajaiban tertinggi yang jauh lebih kuat darinya di alam surgawi. Untuk mengatakan apa-apa lagi, hanya perbedaan antara afinitas dua pembudidaya dengan peraturan sudah cukup untuk memisahkan kecakapan pertempuran mereka oleh surga yang tahu berapa banyak. Potensi yang dibangun dari surga ke-7, surga ke-8, dan surga ke-9 Raja Surgawi sangat mencengangkan. Setelah terakumulasi untuk zaman yang tak terhitung jumlahnya,
mereka semua memiliki harta dan warisan yang tak terhitung banyaknya. Dengan demikian, mereka dapat dengan mudah memelihara keajaiban yang sangat kuat. Kalau begitu mari kita uji kekuatan kita, Ling Han berkata dengan penuh semangat. Berasal dari dunia kecil, dia telah mengalahkan dan menginjak-injak sejumlah besar keajaiban. Ini tidak akan berubah dalam waktu dekat. Permaisuri juga penuh percaya diri. Dia sudah memiliki janin surgawi sebelum ini, dan sekarang menjadi lebih kuat. Dengan demikian, dia sekarang bisa menyaingi keajaiban tertinggi yang asli. Bagaimanapun, tidak ada gunung untuk mereka turuni sekarang, dan mereka dengan cepat kembali ke ngarai. Namun, orang-orang di sini sudah pergi. Saat ini, ngarai itu benar-benar sepi. Meskipun aura kacau telah menghilang dari alam misteri, tidak ada orang lain yang mengetahui dengan jelas apa yang telah terjadi. Selain itu, batas waktu 10 tahun hampir habis, jadi mereka secara alami mulai meninggalkan dunia misteri. Lagi pula, siapa yang berani mempertaruhkan nyawa mereka? Ling Han dan Permaisuri juga tidak tinggal di ngarai. Sebaliknya, mereka terus menuju pintu masuk alam misteri. Mereka sangat cepat, dan hanya butuh beberapa hari bagi mereka untuk mengejar kelompok terakhir pembudidaya yang meninggalkan. Mereka kemudian menyusul kelompok kedua terakhir, kelompok ketiga terakhir. Ketika mereka akhirnya keluar dari alam misteri, mereka telah melewati hampir setengah dari semua pembudidaya yang tersisa. Saat ini, pintu masuk alam misteri penuh dengan aktivitas. Beberapa orang senang, sementara beberapa orang serius. Mereka yang senang secara alami sangat gembira bahwa anggota klan mereka telah berhasil keluar dari alam misteri dan membawa serta sejumlah besar batu naga darah. Sementara itu, mereka yang merasa khusyuk khawatir karena anggota klan mereka masih belum keluar dari alam misteri. Mereka khawatir bahwa mereka telah mati. Sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Seseorang tiba-tiba berteriak. Seseorang yang sangat kejam memasuki dunia misteri kali ini. Dan mereka membunuh beberapa putra suci dan putri suci. Betul sekali, Qian Zhao Tian, Bei Xuanming, Bei Yuxiong, dan beberapa lainnya semuanya dibunuh oleh orang jahat ini. Orang jahat itu bernama Ling Han. Itu tidak lama sebelum berita tentang prestasi hebat Ling Han menyebar jauh dan luas, dengan semua kekuatan mempelajari tindakannya. Misalnya, klan Qian Zhao dan Sekte Bulan. Meskipun mereka sedikit ragu bahwa putra suci atau penerus mereka telah dibunuh oleh Ling Han, fakta bahwa semua orang mengulangi hal yang sama dan fakta bahwa Qian Zhao Tian dan Bei Xuanming masih belum keluar dari alam misteri namun memaksa mereka untuk perlahan menerima kenyataan ini. Ketika Ling Han dan Permaisuri keluar dari alam misteri, aura yang menghancurkan langsung menyapu mereka. Setidaknya 100 elit muncul di hadapan mereka dan menghalangi jalan mereka. Apakah kamu membunuh Qian Zhao Tian? Apakah kamu membunuh Bei Yuxiong? Apakah kamu membunuh? Ini semua adalah elit pembagi tingkat jiwa, dan pada saat ini, mereka semua dipenuhi dengan aura pembunuh. Mereka memancar dengan aura yang tangguh yang akan menyebabkan bahkan para tetua tingkat duniawi gemetar ketakutan. Ling Han tersenyum dengan tenang dan menjawab, mungkin. Saya tidak punya waktu dan usaha untuk mengingat nama sampah. Kau terlalu arogan, para elit tingkat jiwa pembagi sangat marah. Seorang kultivator yang sangat sedikit pada tahap puncak dari pesangon ketiga benar-benar berani bertindak begitu berani di depan mereka. Siapa di antara mereka yang tidak bisa mengangkat tangan dan dengan mudah membunuh Ling Han 100 kali? Junior bodoh, karena kamu telah mengakui kejahatanmu, sudah waktunya bagimu untuk mati. Elit pembagi jiwa tingkat dari klan Qian Zhao berkata dengan dingin. Dia disebut Qian Zhao Yu, dan dalam pasukan bintang 3, elit pembagi tingkat jiwa dapat dianggap sebagai sosok yang benar-benar perkasa. Dengan demikian, sikapnya secara alami tinggi dan perkasa. Saat ini, dia terbakar amarah. Ling Han sebenarnya berani membunuh penerus klan Qian Zhao. Ini adalah provokasi terang-terangan terhadap klan Qian Zhao. Dia adalah pembudidaya pesangon ketiga yang sangat sedikit. Jadi bagaimana dia berani melakukan ini? Qian Zhao Yu masih tidak menyadari bahwa Qian Zhao yang juga telah mati di tangan Ling Han. Kalau tidak, dia pasti akan meledak dalam kemarahan. Membesarkan calon penerus bukanlah tugas yang mudah.
itu membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Dengan demikian, kehilangan dua calon penerus sekaligus merupakan pukulan besar bagi klan Qian Zhao. Aku akan berurusan dengannya, seorang elit dari klan Beiyu meraung dan melangkah maju. Dia juga mendidih karena marah. Tidak, aku akan berurusan dengannya, teriak orang lain. Para elit tingkat jiwa pembagi semuanya ingin membunuh Ling Han. Tunggu, suara mendesing, sesosok tiba-tiba berlari mendekat, dan mereka terpancar dengan aura terpenting yang seolah-olah bisa menekan langit. Bahkan elit pembagi jiwa Tier tidak bisa membantu tetapi mundur. Tingkat Istana Abadi, Tuan Fuyan, elit pembagi jiwa tingkat menyapa dengan hormat. Terlepas dari di mana mereka berada, pembudidaya tingkat Istana Abadi selalu bisa disebut sebagai elit. Mereka akan menikmati status tinggi bahkan di pasukan tingkat Raja Surgawi. Elit tingkat Istana Abadi ini tidak lain adalah Fuyan, dan dia datang ke sini atas arahan Fu Shenbing. Tugasnya adalah memastikan keselamatan Ling Han. Tentu saja, para elit dari Istana Rock juga datang untuk memastikan keselamatan Ling Han. Namun, Fuyan masih memilih untuk melangkah maju terlebih dahulu. Ini secara alami untuk mentega ke Istana Rock. Itu adalah kekuatan tingkat Raja Surgawi. Jadi bukankah itu aneh dan mengesankan? Fuyan penuh dengan kekuatan dan martabat. Meskipun dia melangkah maju untuk mentega ke Istana Rock, dia masih memiliki rasa superioritas di hadapan para elit tingkat jiwa pembagi. Dia mengangkat tangannya sedikit, menandakan kepada yang lain bahwa mereka tidak perlu memberi hormat. Ada aura arogansi dan keangkuhan dalam dirinya. Berani saya bertanya, Tuan Fuyan, mengapa Anda menghentikan kami? Elit pembagi jiwa Tier bertanya. Meskipun mereka lebih lemah dari Fuyan, kekuatan di belakang mereka tidak lebih lemah dari klan Fu. Dengan demikian, mereka tidak perlu meringkuk. Bagaimanapun, kapal perang pasukan mereka juga melayang di langit. Ini benar-benar dapat diperlakukan sebagai elit tingkat Istana Abadi. Chapter 1842. Klan Fu, saya akan menerima semua tantangan. Fuyan menghela nafas dalam pikirannya. Pada kenyataannya, dia secara alami tidak ingin menjadi musuh dengan begitu banyak kekuatan bintang 3. Bagaimanapun, klan Fu bukanlah kekuatan bintang 3 yang terkemuka. Faktanya, hanya sekte bulan saja yang bisa menekan mereka. Namun, untuk membumi ke Istana Rock, dia tidak bisa meninggalkan fasad arogansi dan keangkuhannya saat ini. Kalau tidak, penampilannya akan kurang dalam ketulusan. Semakin sulit baginya untuk melindungi Ling Han, semakin itu akan menunjukkan tekad teguh klan Fu. Tentu saja, Fuyan tidak menyadari bahwa klan Zihe dan Istana Thundercloud masih belum menerima berita tentang kematian Putri Suci dan Putra Suci mereka. Kalau tidak, dia pasti akan berteriak bahwa dia telah ditipu. Untuk menentang dua kekuatan tingkat Raja Surgawi, bukankah ini tindakan bodoh? Namun, sayang sekali dia tidak tahu tentang ini. Dengan demikian, dia terus dengan tegas melindungi Ling Han dan mentega sampai ke Istana Rock. Dia memasang ekspresi bermartabat, dan dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia dengan tenang berkata, "Dengarkan saranku. Jangan sentuh sehelai rambut pun dari orang ini." Apa? Para elit tingkat jiwa pembagi tercengang. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan mulai meragukan telinganya sendiri. Memang, Fuyan lebih kuat dari semua pembudidaya lain yang hadir. Namun, klan Fu bukanlah klan yang bisa menekan semua kekuatan mereka. Tidak hanya itu, juga kekuatan bintang 3. Tetapi itu adalah kekuatan bintang 3 yang hanya berperingkat di kuartil bawah. Dengan demikian, dari mana kepercayaan dirinya berasal? Begitu pasukan lain membentuk aliansi, dijamin bahwa klan Fu akan langsung diratakan dengan tanah. Bagaimanapun, bisakah Fuyan menyaingi mereka jika mereka bekerja sama untuk menyerang dengan kapal perang mereka? Bahkan Ling Han dan Permaisuri sedikit heran. Belum lama ini, bukankah mereka memutuskan semua hubungan dengan Fu Gaoyun? Karena itu, mengapa Fuyan tiba-tiba bergegas untuk melindungi mereka? Selain itu, seolah-olah dia bersedia melindungi mereka dengan cara apapun. Apa dia salah minum obat? Bagaimanapun,
Ling Han awalnya berencana untuk muncul di hadapan elit tingkat jiwa pembagi sebelum memasuki menara hitam untuk melarikan diri. Namun, karena Fu Yan telah melangkah maju, dia bersedia untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Tuan Fu Yan, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Qian Zhao Yu bertanya. Ekspresi dingin sudah menyebar di wajahnya. Dia memang lebih lemah dari Fu Yan. Namun, klan Qian Zhao tidak lebih lemah dari klan Fu. Jadi, dia tidak perlu bertindak dengan cara yang lemah lembut dan patuh. Selain itu, ada banyak elit lain di sampingnya, yang semuanya ada di pihaknya. Klan Fu menghasut kemarahan publik, dan cukup banyak semut yang bahkan bisa membunuh seekor gajah. Belum lagi mereka adalah sekawanan serigala. Klan Fu bukan apa-apa di hadapan mereka. Ekspresi Fu Yan menjadi gelap, dan dia berkata, apakah kamu mengancamku? Meskipun dia berada di bawah tekanan besar, bisakah kekuatan elit tingkat Istana Abadi ditantang oleh orang acak manapun, terlepas dari apakah saya benar atau tidak? Karena Anda hanya seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit, Anda tidak memiliki pilihan selain meringkuk dan tunduk secara membabi buta terhadap saya. Tuan Fu Yan, apakah Anda tahu apa yang telah dilakukan orang ini? Seorang elit dari Sekte Bulan bertanya. Namanya Zhao Lingfeng. Hati Fu Yan tersentak. Orang harus menyadari bahwa para elit di hadapannya semuanya berasal dari kekuatan yang berbeda. Selain itu, mereka berasal dari setidaknya beberapa lusin kekuatan yang berbeda. Apa yang telah dilakukan bocah ini? Dia merasakan dorongan kuat untuk menamparkan Ling Han beberapa kali. Namun, ekspresinya tetap tenang, dan dia berkata, aku benar-benar tidak tahu. Dia membunuh putra suci sekte saya, Zhao Lingfeng meraung. Dong, Fu Yan merasa seolah-olah hatinya telah terkena pukulan berat. Jika bukan karena pengendalian dirinya yang luar biasa, ekspresinya pasti akan berubah drastis, dan dia mungkin akan berseru dengan takjub. Berat kau terlalu banyak membuat onar. Sekte Bulan adalah salah satu dari 3 sekte paling kuat di wilayah ini. Jadi, jika mereka benar-benar memutuskan untuk melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka pasti bisa menghancurkan seluruh klan Fu. Namun, Ling Han benar-benar membunuh putra suci dari sekte semacam itu. Ini, keberanian seperti itu, dan calon penerus klanku juga. 2 dari mereka, Qian Zhao Yu berkata dengan suara mengancam. Dia baru saja menerima berita ini saat itu. Tidak hanya Qian Zhao Tian dibunuh oleh Ling Han, tetapi bahkan Qian Zhao yang telah dibunuh olehnya. Ini adalah provokasi terang-terangan terhadap klan Qian Zhao. Dengan demikian, Qian Zhao Yu tidak akan meringkuk atau mundur terlepas dari siapa yang berdiri di depannya saat ini. Ini karena dia mewakili klan Qian Zhao, kekuatan bintang 3 yang kuat, sekuat pengendalian diri Fu Yan. Dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis setelah mendengar ini. Betapa bagusnya, Anda tidak hanya menyinggung Sekte Bulan, tetapi Anda bahkan telah menyinggung klan Qian Zhao. Selain itu, Anda telah membunuh 2 calon penerus mereka. Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan seluruh generasi masa depan mereka, dan putra suci dari sekteku juga, dan calon penerus klanku, dan para elit pembagi jiwa tingkat berbicara satu demi satu, mengungkapkan daftar panjang kejahatan Ling Han. Suci BCK, pada saat ini, hanya 2 kata ini yang tersisa di benak Fu Yan. Dia akhirnya mengingat informasi yang telah dia baca sebelumnya. Sementara Ling Han masih sangat lemah, dia sudah bertarung melawan klan Ding dan klan Xiao. Bahkan, dia telah menghancurkan tubuh fisik seorang anak ajaib dari klan Han. Dia telah menyinggung klan ini secara ekstrim. Ini adalah orang yang berani, dan dia memiliki sejarah memprovokasi orang lain. Kemampuannya untuk menimbulkan masalah hanya melalui atap. Grand Elder. Oh, Grand Elder, bukankah Anda mengacaukan saya dengan menyuruh saya melindungi bocah ini, dengan lengan kurus dan kaki kurus? Bagaimana saya bisa menahan amarah begitu banyak kekuatan? Saat dia mendengarkan, pikiran Fu Yan berangsur-angsur menjadi mati rasa. Dia yakin bahwa tidak ada berita yang bisa membuatnya heran lagi. Fu Yan menggertakkan giginya, dan berkata, terlepas dari apa yang telah dilakukan bocah ini, tidak ada yang diizinkan untuk menargetkannya. Pada akhirnya, dia masih harus mengucapkan kalimat ini. Namun, dia merasakan sedikit antisipasi karena hanya dengan mengatakan ini dia bisa menunjukkan nilai klan Fu melangkah maju.
Aku mempertaruhkan begitu banyak, jadi Istana Rock harus memberikan sesuatu sebagai balasannya, kan, Nyonya? Kita masih tidak akan melangkah maju, seorang ksatria wanita bertanya. Ksatria wanita emas dari Istana Rock melambaikan tangannya, dan berkata, kami akan membiarkan badut-badut ini tampil lebih lama lagi. Bagaimanapun, kami sudah menemukan target kami, jadi tidak perlu terburu-buru. Dimengerti, ekspresi apa yang akan dikenakan Fuyan jika dia mendengar percakapan ini? Dia tampil dengan sekuat tenaga, namun dia dipandang tidak lebih dari badut. Namun, ini juga masuk akal. Lagi pula, apakah pasukan tingkat Raja Surgawi benar-benar membutuhkan umpan meriam seperti dia? Selain itu, apakah Istana Rock merupakan kekuatan tingkat Raja Surgawi biasa? Di mata mereka, bahkan Raja Surgawi di bawah langit kelima tidak perlu dikhawatirkan. Karena itu, bagaimana mereka bisa peduli dengan klan Fu? Jelas bahwa klan Fu telah memilih target yang salah untuk diolesi mentega. Jurang antara mereka dan Istana Rock terlalu besar, dan ini bisa dianalogikan dengan pemimpin desa yang memuji kaisar tertinggi. Apakah kaisar akan peduli? Sementara itu, para elit dari Sekte Bulan dan kekuatan lainnya meledak setelah mendengar kata-kata Fu Yan. Orang ini sudah gila. Jika klan Fu adalah kekuatan bintang 4, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, mereka semua adalah kekuatan bintang 3, dan klan Fu lebih berperingkat di kuartil bawah. Namun, mereka benar-benar berani bertindak dengan keangkuhan dan kesombongan seperti itu. Apakah klan Fu sudah gila? Seorang elit dari klan Beiyu tidak bisa tidak memperingatkan, Tuan Fuyan, saya yakin Anda sudah sadar. Kami mewakili 37 kekuatan yang berbeda, dan siapa di antara kami yang lebih lemah dari klan Fu? Ada nada mengancam dalam suaranya. Namun, Fuyan sudah mengambil keputusan. Dia tersenyum dan berkata, Junior, aku benar-benar melakukan ini demi kalian, jangan merusak dirimu sendiri. Setelah mendengar ini, para elit tingkat jiwa pembagi mau tidak mau meledak dengan marah. Serangkaian kutukan melintas di benak mereka. Dia membunuh penerus kami, dan Anda mencegah kami membalas dendam sekarang. Namun, Anda mengklaim bahwa ini untuk kebaikan kita sendiri. Bagus ibumu, apakah Anda menganggap kami bodoh? Karena Tuan Fu bersikeras, kami secara alami tidak berani melakukan apapun sekarang. Namun, bisakah klan Fu menahan amarah begitu banyak kekuatan? Zhao Lingfeng berkata dengan suara mengancam. Untuk tidak mengatakan apa-apa lagi tentang kekuatan lain, hanya kemarahan Sekte Bulan saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh klan Fu. Fuyan menjentikkan lengan bajunya, dan berkata, beri aku semua yang kamu punya. Klan Fuku akan menerima semua tantangan. Suaranya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan keangkuhan. Oh, tapi bisakah kamu benar-benar menerimanya? Sebuah suara dingin tiba-tiba bertanya. Semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat sosok turun dari langit. Mereka memancar dengan aura yang tidak lebih lemah dari Fuyan. Bahkan, itu jauh lebih kuat. Chapter 1843. Bisakah Anda benar-benar menerima mereka? Elit tingkat Istana Abadi, Tuan Zihe, seru para elit tingkat jiwa pembagi. Mereka buru-buru berlutut dan menyapanya dengan hormat. Ketika bertemu dengan para elit, wajar bagi mereka yang lebih lemah untuk memberi hormat. Selain itu, tidak hanya elit tingkat Istana Abadi ini memiliki kultivasi yang unggul, tetapi dia bahkan berasal dari kekuatan tingkat Raja Surgawi. Jadi, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mereka, bahkan leluhur pasukan mereka harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Orang ini bernama Ziheji. Hati Fuyan tanpa sadar tersentak saat melihatnya. Dia bisa bertindak dengan arogan dan angkuh di hadapan Qian Zhaoyu dan yang lainnya, dan tidak masalah bahkan jika mereka bekerja sama untuk menargetkannya. Dia bisa membuangnya dengan satu tangan. Bahkan jika mereka menggunakan kapal perang mereka, dia masih bisa mengandalkan teknik gerakannya untuk menghindari serangan mereka dengan tenang. Dia sama sekali tidak akan menghadapi risiko menderita luka apapun. Meriam kapal perang ini perlu mengunci target mereka. Dengan kekuatannya sebagai elit tingkat Istana Abadi,
Apakah dia akan membiarkan meriam ini mengunci dirinya? Sementara itu, Ling Han tidak takut hal-hal meledak di luar kendali. Dia menikmati pertunjukan, dan dia bahkan mengambil kursi untuk duduk. Permaisuri duduk di pangkuannya, dan dia tampil sebebas mungkin. F***CK, Fuyan hampir meledak marah. Siapa yang menyebabkan semua masalah ini? Betapa menjijikan, jika bukan karena Istana Rock, aku pasti sudah memotongmu menjadi daging cincang. Sebelum Zihe, Fuyan tidak berani bertindak dengan arogansi seperti itu lagi. Kakak Zihe, beri aku wajah kali ini. Ekspresi Zihe sedingin es, dan dia dengan tenang berkata, kamu pikir kamu siapa? Memberi Anda beberapa wajah, kamu tidak layak. Fuyan ditolak secara brutal, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia juga seorang elit tingkat Istana Abadi, namun dia dipermalukan di depan begitu banyak orang. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Lin Fang dan yang lainnya tertawa dingin saat mereka melihat ini. Ling Han, jadi bagaimana jika kamu sangat berbakat? Anda ditakdirkan untuk mati hari ini dengan dua elit dari dua pasukan tingkat Raja Surgawi yang berbeda melangkah maju. Fuyan bahkan tidak akan berani mengintip pada saat itu. Bagaimana Anda, seorang pembudidaya pesangon ketiga yang sangat sedikit, dapat melarikan diri dari genggaman para elit tingkat Istana Abadi? Ini sama sekali tidak mungkin. Anda adalah daging mati. Napas Fuyan semakin cepat, dan hanya setelah beberapa saat dia akhirnya berhasil menenangkan diri. Kakak Zihe, apakah bocah ini juga menyinggung klanmu yang perkasa? Setelah mendengar ini, ekspresi Zihe menjadi lebih dingin. Dia pasti harus membalas dendam. Namun, pelakunya yang telah membunuh penerus mereka hanya berada di tingkat duniawi yang memutuskan. Karena itu, dia tidak mau mengumumkan ini di depan begitu banyak orang. Itu terlalu memalukan. Oh, penerus kekuatan tingkat Raja Surgawi bahkan lebih lemah daripada beberapa pembudidaya acak, dan mereka bahkan terbunuh dengan mudah. Mengumumkan ini sama saja dengan mempermalukan klan Zihe. Cukup dengan omong kosong, cepat dan marahlah, Zihe berkata dengan tidak sabar. Tidak hanya dia lebih kuat dari Fuyan, tetapi dia bahkan berasal dari kekuatan tingkat Raja Surgawi. Jadi, dia tidak perlu memberinya wajah sama sekali. Namun, Fuyan tampaknya merasa terlalu percaya diri, dan dia terus mengoceh sampah di depannya. Kaki Fuyan gemetar. Dia secara alami menyadari bahwa Zihe berasal dari kekuatan tingkat Raja Surgawi, dan dia secara alami menyadari bahwa Zihe adalah seseorang yang hanya bisa dia pandangi. Namun, dia menatap ke arah ksatria wanita dari Istana Rock. Pemandangan dia mengalahkan 9 elit dari klan Fu masih segar di benaknya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Zihe, jika itu bukan masalah besar, klan Fu bersedia memberikan kompensasi untuk bocah ini. Dalam pikirannya, Ling Han mungkin terlalu sombong, dan secara tidak sengaja menyinggung penerus kekuatan tingkat Raja Surgawi ini. Ini adalah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan damai. Hahaha, Zihe tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak ada senyum di wajahnya. Betapa menggelikan, setelah membunuh penerus pasukan tingkat Raja Surgawi, pasukan bintang 3 yang sangat sedikit sekarang mengklaim bahwa mereka bersedia menawarkan kompensasi. Bagaimana mereka akan memberikan kompensasi kepada mereka? Apa yang akan mereka berikan kompensasi kepada mereka? Apakah mereka tahu berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan penerus tingkat duniawi yang memutuskan yang telah memisahkan langit dan bumi? Itu adalah sumber daya yang cukup untuk secara instan menjerumuskan kekuatan bintang 3 ke dalam kemiskinan. Baiklah, karena kamu bersikeras, tidak ada salahnya bagiku untuk memberitahumu. Ekspresi Zihe dingin. Dan dia melanjutkan, bocah menjijikan ini membunuh Zihe Bingyun, penerus klanku. Pak Fuyan tersandung dan jatuh ke tanah. Apa bedanya? Dia adalah elit tingkat Istana Abadi. Saat ini, dia merasa selemah dan selemah mungkin. Brat, bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Fuyan ingin menangis, namun tidak ada air mata yang keluar. Dia awalnya ingin mengoleskan mentega ke Istana Rock, namun sekarang dia tidak hanya gagal memuji mereka, tetapi dia bahkan telah menyinggung klan Zihe sekarang. Bahkan mencari kematian tidak seburuk ini. Aku sudah selesai dengan ini. Aku benar-benar selesai dengan ini. Fuyan buru-buru merangkak, berkata, bocah ini sebenarnya menjijikkan. Saya juga tertipu, kakak Zihe. Tolong, dia memang elit.
dan sikapnya berubah lebih cepat daripada halaman buku yang bisa dibalik. Para elit lainnya tidak bisa tidak memandangnya dengan jijik. Bukankah kalian semua arogan dan perkasa saat itu? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi pengecut? Oh, beruntung kamu mengatakan ini. Kalau tidak, kamu sudah menjadi mayat. Meretih, sebuah sambaran petir turun dari langit. Ini adalah pria yang kekar, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh kilatan petir putih. Saat mereka terjalin, mereka membentuk banyak simbol Dao Agung. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menakuti semua orang yang hadir. Setiap orang harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Dengan demikian, petir tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang dibenci banyak orang. Pria ini adalah Sun Zhen, seorang elit dari istana Thundercloud. Hati lemah Fu Yan tanpa sadar bergidik lagi. Apakah Ling Han juga melakukan sesuatu pada putra suci istana awan petir? Terkesiap, tidak mungkin, kan? Dia tidak berani memikirkan ini lagi. Brengsek, bagaimana bisa ada pembuat onar seperti itu di dunia? Klan Fu pasti tidak bisa menanggung kejahatannya. Kami tidak bisa menanggung kejahatannya. Dia dengan hormat melangkah mundur. Meskipun Qian Zhao Yu dan yang lainnya menatapnya dengan jijik, dia hanya berpura-pura tidak bisa melihat tatapan mereka. Ini bukan waktunya untuk bertindak dengan arogan. Ling Han, betapa beraninya kamu? Sun Zhen meraung. Suaranya seperti guntur yang menggelegar. Ling Han menyeringai dan berkata, "Kamu benar, aku memang orang yang berani." Setelah mendengar ini, mereka yang telah sedikit ragu tentang Ling Han membunuh Zihe Bingyun sepenuhnya yakin bahwa dia adalah pelakunya. Dengarkan saja, dia benar-benar berbicara dengan elit tingkat istana abadi dengan tidak hormat. Karena itu, akankah dia peduli tentang membunuh seorang kultivator tingkat duniawi yang memutuskan? Sun Zhen tersendat setelah mendengar ini. Dia tidak memuji Ling Han, jadi mengapa bocah ini begitu bangga pada dirinya sendiri? Dia punuk sebelum melanjutkan, karena kamu sudah mengakuinya, kamu bisa mati. Saudara Sun, biarkan klan Zihe berurusan dengan bocah ini. Zihe Ji berkata sambil melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Sun Zhen. Dia menghentikan Sun Zhen dari menyerang Ling Han. Ling Han baru mencapai tahap puncak dari pesangon ketiga. Jadi bagaimana dia bisa membunuh Zihe Bingyun dan Luo Changfeng? Bocah ini pasti menyimpan beberapa rahasia besar. Karena itu, Zihe Ji ingin membunuhnya secara pribadi sehingga dia bisa mencabut jiwanya dan mencuri rahasianya. Sun Zhen terkekeh dan berkata, "Baiklah, aku akan membunuhnya, dan kau bisa mengambil mayatnya." Zihe Ji juga terkekeh, berkata, "Karena kamu sudah bersedia menyerahkan mayatnya kepadaku, mengapa kamu tidak membiarkan aku membunuhnya juga?" Saudara Zihe, Anda sedikit memaksakan. Bocah ini membunuh putra suci sekte saya, jadi bagaimana saya bisa melepaskannya tanpa melakukan apapun? Bukankah sama jika aku berurusan dengannya? Yang terpenting adalah hasilnya. Kedua elit mulai berdebat satu sama lain. Keduanya ingin membunuh Ling Han karena hal itu akan memungkinkan mereka untuk mencabut jiwanya pada contoh pertama ini. Lagi pula, mereka tidak bisa saling percaya untuk berbagi rahasianya. Semua orang tiba-tiba menyadari setelah melihat ini. Mereka secara alami menemukan situasi yang sama sebelumnya. Jadi mereka semua tahu apa yang diperdebatkan oleh kedua elit ini. Ling Han menghela nafas dan berkata, "Apakah kalian berdua sudah selesai berdebat atau belum? Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Sayang sekali anjing hitam besar itu sudah pergi. Kalau tidak, dia bisa melepaskan kekuatannya dan membuang elit tingkat istana abadi yang sangat sedikit ini dalam sekejap mata." Saudara Sun, mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kata Zihe Ji. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan Sun Zhen. Jadi dia memutuskan untuk tidak berbicara omong kosong lagi. Sepakat, Sun Zhen berkata dengan anggukan. Pada akhirnya, pertengkaran antar pembudidaya selalu diselesaikan menggunakan kekuatan. Mereka berdua menyerang untuk merebut hidup Ling Han. Namun, saat mereka mengangkat tangan, dua helai sutra putih tiba-tiba melesat dari langit di kejauhan, melingkari pergelangan tangan mereka dan dengan paksa menghentikan serangan mereka. Chapter 1844. Jika Anda memiliki keluhan,
datanglah ke Istana Rock. Ling Han sudah akan membawa permaisuri ke Menara Hitam. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyaingi dua elit tingkat Istana Abadi. Bahkan jika dia menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dia masih akan hancur berkeping-keping. Selain itu, rising from the ashes bukanlah tugas yang menyenangkan. Melakukan hal itu akan meninggalkan dia dengan luka parah. Siapa kali ini? Dia sangat bingung. Seseorang harus menyadari bahwa dia tidak memiliki latar belakang yang kuat di alam surgawi. Bahkan, dia seperti anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Sun Zhen dan Ziheji sama-sama tercengang. Orang itu belum datang, tetapi mereka berhasil menghalangi mereka hanya dengan mengubah peraturan mereka menjadi dua panjang sutra putih. Kekuatan ini luar biasa. Teman, silakan datang untuk berdiskusi. Sun Zhen berkata sambil melihat ke kejauhan. Seekor Dragon Hawk mengepakkan sayapnya dan langsung melayang dari kejauhan. Panjangnya 30 meter, dan jika melebarkan sayapnya, lebar sayapnya juga akan berukuran 30 meter. Ada seorang ksatria wanita duduk di Dragon Hawk, dan dia mengenakan baju besi emas. Rambutnya sehalus sutra, dan dia tampak sangat perkasa dan bermartabat. Di belakangnya, ada sekawanan Dragon Hawks, yang masing-masing membawa seorang ksatria wanita. Namun, para ksatria wanita ini semuanya mengenakan setelan baju besi perak. Kesal, ksatria wanita berbaju emas berkata dengan dingin. Teman, kamu bertindak terlalu jauh, Ziheji berkata dengan sangat tidak senang. Siapa dia? Dia adalah seorang elit dari kekuatan tingkat Raja Surgawi. Namun, wanita ini benar-benar berani berbicara dengannya seperti ini. Ksatria wanita dengan baju besi emas meliriknya sebelum melambaikan tangannya. Sebuah cambuk tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia terus menatap Ziheji begitu saja. Seolah-olah dia akan mencambuknya jika dia berani mengatakan hal lain. Ziheji gemetar karena marah. Sejak kapan dia pernah dipandang dengan penghinaan seperti itu sebelumnya? Baiklah, sangat baik, dari kelihatannya. Aku perlu menguji teman ini. Cambuk ksatria wanita itu dicambuk sebelum Ziheji bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. Ini adalah pemandangan yang menakutkan, dengan binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara saat cambuk bersiul. Namun, semua binatang abadi ini mati atau penuh dengan luka. Ini adalah serangan yang melumpuhkan bahkan langit dan bumi, dan ini adalah serangan yang menyebabkan benda-benda langit di langit bergetar. Seolah-olah benda-benda langit ini akan jatuh ke bumi. Ziheji tidak punya waktu untuk merasa heran, dan dia dengan panik mengangkat tangannya untuk memblokir serangan ini. Cambuk itu mengenainya, dan dia langsung terlempar ratusan meter ke belakang. Lengan bajunya hancur, dan ada luka panjang dan berdarah di lengannya. Darah menyembur keluar. Dia adalah elit tingkat Istana Abadi yang perkasa, namun dia telah terluka dengan satu serangan. Sun Zhen tercengang oleh pemandangan ini. Orang harus menyadari bahwa Ziheji sama kuatnya dengan dia, dan mereka berdua adalah elit rahasia kelima. Sebagai elit dari pasukan tingkat Raja Surgawi, siapa di antara mereka yang akan menjadi penurut? Namun, Ziheji menderita luka ringan setelah memblokir hanya satu serangan. Ini cukup untuk menggambarkan jurang pemisah antara mereka dan lawan mereka. Teman, bagaimana kami harus merujukmu? Tanya Sun Zhen. Ksatria wanita itu mengerutkan kening sebelum menunjuk Ling Han, dan berkata, tugasku adalah membawa orang ini pergi. Mereka yang menghalangi saya akan menderita kematian. Betapa mendominasi, jantung Fu Yan berdebar kencang saat dia melihat ini terungkap. Mereka semua berasal dari pasukan tingkat Raja Surgawi. Jadi mengapa Istana Rock bertindak sedemikian mendominasi? Mungkin juga ada jurang besar antara kekuatan tingkat Raja Surgawi yang berbeda. Apakah dia melakukan kesalahan? Haruskah dia bertahan sampai akhir? Ling Han juga menganggap ini sangat aneh. Dia sama sekali tidak mengenali ksatria wanita ini. Jadi mengapa dia mau melangkah maju dan membantunya? Selain itu, dia bahkan rela menyinggung dua pasukan tingkat Raja Surgawi. Teman, bocah ini telah membunuh penerus klan Ziheku, dan dia juga membunuh putra suci dari Istana Thundercloud. Bagaimana kita bisa melepaskannya tanpa hukuman? Ziheji berkata dengan suara sedih.
Dia tahu bahwa ksatria wanita ini lebih kuat darinya, namun dia masih memiliki kapal perang bintang 4. Apakah ini sesuatu yang bisa ditahan oleh elit tingkat Istana Abadi? Ksatria wanita itu mendidih dengan niat membunuh saat dia menatap Ziheji dengan ekspresi dingin. Namun, pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menyerangnya. Sebaliknya, dia berkata, "Jika Anda memiliki keluhan, Anda bisa datang ke Istana Rock. Tidak masalah siapa yang datang, Istana Rock akan menerima semua tantangan Anda. Sekarang, marahlah, Istana Rock." Kata-kata ini meletus di dalam pikiran Ling Han. Tak heran jika mereka rela melangkah maju dan membantunya meski tidak saling mengenal. Ternyata, mereka berasal dari Istana Rock. Di mana Hun Yu? Apa dia sudah datang? Dia buru-buru bertanya. Sedikit ketidaksenangan menyebar di wajah ksatria wanita itu, dan dia berkata, "Gelar permaisuri kekaisaran muda adalah Tianyun." Ling Han terkekeh, dan berkata, "Hun Yu belum datang." Ksatria wanita itu mendidih karena marah. "Apakah ada yang salah dengan otakmu? Saya sudah memberitahu Anda bahwa gelar permaisuri kekaisaran muda adalah Tianyun. Mengapa Anda masih memanggilnya Hun Yu? Apa nama dasar? Jika dia bisa, dia benar-benar ingin membunuh orang yang mengotori permaisuri muda ini." Namun, setelah memikirkan kerinduan Hun Yu pada Ling Han, yang berani dia lakukan hanyalah melamun tentang hal ini. Ksatria wanita itu menggertakkan giginya. Dia dengan paksa menekan amarahnya, dan berkata, "Permaisuri kekaisaran muda masih perlu berkultivasi, jadi dia tidak datang." Ziheji dan Sun Zhen sama-sama sangat bingung. Apa sebenarnya Istana Rock ini? Alam surgawi terlalu besar untuk tidak mengatakan apa-apa tentang alam surgawi barat yang dipisahkan oleh lautan tanpa batas. Hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk mengetahui tentang kekuatan di benua yang sama jika itu terletak sedikit lebih jauh. Mungkin Raja Surgawi Sungai Ungu atau Raja Surgawi Thundercloud akan tahu tentang kekuatan ini. Namun, mereka mungkin tidak mengungkapkan informasi ini kepada bawahan mereka. Secara umum, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan elit dari Istana Rock. "Jadi bagaimana jika kamu dari Istana Rock?" Ziheji bertanya dengan tidak senang. Bisakah klan Zihe membiarkan salah satu penerus potensial mereka mati sia-sia? Ksatria wanita itu sudah dipenuhi amarah, dan pertanyaan Ziheji adalah percikan yang menyebabkan dia akhirnya meledak. "Kamu mencari kematian?" dia meraung. Suara mendesing, cambuknya bersiul lagi. Namun, Ziheji sudah siap kali ini, dan dia buru-buru melepaskan teknik surgawi untuk memblokir serangan ini. Aura luar biasa melonjak ke sekitarnya, naik dari kepalanya dan membumbung ke langit saat itu berubah menjadi proyeksi harimau putih yang mengaum. Harimau ini kemudian meludahkan pedang emas raksasa yang menebas kesatria wanita itu. Cambuk itu pecah, dan kekuatannya secara mengejutkan 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ziheji tercengang, namun sudah tidak ada waktu baginya untuk menghindar. Cambuk itu mengirisnya, dengan kejam memotongnya menjadi 2 dari kepala ke bawah. Dia ingin melepaskan teknik surgawi untuk menyatukan tubuhnya kembali, namun kekuatan penghancur yang menghancurkan menyapu tubuhnya. Kedua bagian tubuhnya langsung meledak, berubah menjadi awan daging dan darah yang hancur. Dia adalah elit tingkat Istana Abadi Rahasia kelima yang perkasa. Namun dia dengan mudah dibunuh dengan satu serangan. Terkesiap, semua orang mati rasa karena shock. Rasa dingin menusuk tulang punggung mereka, dan keringat dingin menetes di dahi mereka. Dia terlalu kuat, dia telah membunuh elit rahasia kelima dengan iseng. Selain itu, dia benar-benar tidak peduli dengan kekuatan tingkat Raja Surgawi yang berdiri di belakangnya. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Sun Zhen tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kakinya gemetar, dan situasinya tidak lebih baik dari apa yang dialami Fuyan saat itu. Sementara itu, mulut Fuyan ternganga kaget. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. "Begitulah jika kamu membunuh Han Luo karena iseng. Bagaimanapun, dia hanya elit tingkat Istana Abadi dari kekuatan bintang 3. Namun, Ziheji adalah anggota pasukan tingkat Raja Surgawi. Namun, Anda masih membunuhnya karena iseng. Apakah ini keberanian ekstrim, atau kepercayaan diri ekstrim ini? Keberadaan seperti apa Istana Rock?"
Di mana peringkat mereka di antara pasukan tingkat Raja Surgawi, ksatria wanita itu melirik Sun Zhen dengan dingin. Meskipun dia menatapnya, matanya dipenuhi dengan keangkuhan dan penghinaan. Seolah-olah dia akan membunuhnya jika dia berani mengintip lagi. Apa yang bisa Sun Zhen katakan? Dia diam-diam menutup mulutnya. Dia tentu tidak ingin mati. Namun, dia sudah mengambil keputusan dalam pikirannya. Ketika dia kembali ke kapal perang, dia pasti akan menggunakan meriam untuk melenyapkan wanita sombong ini. Sekitarnya sunyi senyap. Ksatria wanita ini terlalu mendominasi, dan di bawah kekuatannya, bahkan pasukan tingkat Raja Surgawi tidak berani mengatakan hal lain. Sementara itu, Lin Fang, Teng Sen, dan Wei Nian menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak membayangkan bahwa Ling Han akan memiliki latar belakang yang menakutkan. Brengsek, Anda jelas penerus kekuatan tingkat Raja Surgawi, jadi mengapa Anda bertindak seolah-olah bukan? Anda benar-benar telah mengacaukan kami. Chapter 1845. Dibunuh dengan satu serangan. Bagaimanapun, Ling Han juga tidak berencana untuk menyelamatkan Lin Fang dan yang lainnya. Hanya saja mereka telah melarikan diri dengan cukup cepat. Ling Han melangkah maju dan berkata, "Ayo, ayo, ayo, mari kita bertarung. Jika ada di antara kalian yang bisa menahan 3 seranganku, aku akan melepaskanmu." Tatapannya terkunci pada Lin Fang, Teng Sen, dan Wei Nian. Lin Fang dan yang lainnya ingin melarikan diri, namun mereka langsung dikelilingi oleh 9 ksatria wanita dengan baju besi perak. Mereka bertiga hanya bisa melemparkan pandangan penuh harapan ke arah para elit klan mereka. Namun, para elit ini semua berbalik dan berpura-pura tidak dapat melihat permintaan bantuan mereka. Apa lelucon, bahkan Ziheji telah dibunuh secara insta, jadi bukankah mereka akan mencari kematian jika mereka melangkah maju? Lin Fang dan yang lainnya saling bertukar pandang, dan berkata dengan gigi terkatup, "Ayo bertaruh." Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Ling Han. Namun, jika itu hanya memblokir 3 serangan, kemungkinan besar tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah. "Datanglah padaku bersama-sama. Saya tidak punya banyak waktu," kata Ling Han dengan tenang. 3 serangan. Selama Anda dapat menahan 3 serangan, saya akan berpura-pura bahwa Anda kurus. Aku akan melepaskanmu dari jerat. Mereka bertiga menjadi lebih percaya diri setelah mendengar ini. Setelah bekerja sama, tidak bisakah mereka memblokir 3 serangan dari Ling Han? Apakah Ling Han benar-benar berpikir dia adalah dewa? Ksatria wanita dengan baju besi emas juga sangat tertarik. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan tidak menyuruh Ling Han untuk bergegas. Dia tahu bahwa permaisuri kekaisaran muda sangat terpesona oleh pria ini. Namun, apakah Ling Han layak untuk permaisuri kekaisaran muda? Karena itu, dia ingin mengamati seberapa kuat Ling Han. Jika dia terlalu sampah, dia akan dengan tegas membunuhnya, bahkan jika itu berarti dihukum atau dibunuh oleh sekte tersebut. Dia akan mencegahnya menghancurkan permaisuri kekaisaran muda. Lin Fang dan yang lainnya tertawa dingin di benak mereka saat melihat Ling Han berdiri di sana dan tidak bergerak. Mereka bertukar pandang sebelum dengan tenang mempersiapkan serangan mereka yang paling kuat. Boom, 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 pancaran dao besar tiba-tiba meletus dari tubuh mereka. Sebagai raja tingkat, mereka secara alami tidak mudah menyerah. Ini terutama terjadi karena mereka sudah maju ke tahap puncak dari pesangon keempat. Mereka hampir tak terkalahkan di Severing Mundanetier. Mereka bertiga bekerja sama, dan mereka hanya perlu memblokir 3 serangan. Mereka yakin bahwa mereka bisa berhasil. Ksatria wanita itu tetap diam, jadi yang lain secara alami juga tidak berani berbicara. Bahkan jika mereka ingin mengisapnya, mereka hanya bisa diam dan menonton pertunjukan sekarang. Pada saat ini, Fu Gaoyun dan yang lainnya baru saja keluar dari dunia misteri. Mereka tidak jelas tentang apa yang terjadi, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah mereka dengan heran ketika melihat bahwa Ling Han akan bertarung dengan seseorang lagi.
Betapa anehnya, para elit Sekte Bulan berdiri di sana. Jadi mengapa mereka tidak menangkap Ling Han? Mengapa mereka membiarkannya bertarung dengan Lin Fang dan yang lainnya? Hah? Mengapa Grand Elder Fuyan juga datang? Mereka buru-buru berlari untuk bertanya kepadanya tentang situasi saat ini. Setelah beberapa saat, mereka semua terpana dengan apa yang mereka dengar. Brengsek, Ling Han sebenarnya adalah penerus kekuatan tingkat Raja Surgawi. Ekspresi pahit menyebar di wajah Fu Gaoyun. Jika dia menahan tekanan, dia bisa menikmati buah dari persahabatan ini sekarang. Namun, dia setidaknya mempertahankan hubungan yang baik dengan Ling Han. Ini adalah keberuntungan besar. Sementara itu, Fu Xiaoyun merasa sangat sedih. Tidak heran permaisuri mengatakan bahwa dia tidak layak untuk Ling Han. Dia awalnya memandang dirinya memiliki status yang lebih tinggi sebelumnya. Namun dibandingkan dengan Ling Han sekarang, jelas bahwa dia bermil-mil di belakangnya. Cheng Zong dan yang lainnya juga merasa sangat menyesal. Mereka bisa saja meraih koatail Ling Han sebelumnya, namun mereka sebenarnya menolak untuk melakukannya. Jika mereka diberi kesempatan lagi, mereka pasti akan melompat dan mengendarai koatail Ling Han. A*S benar-benar tidak R*P, atau kenapa rambutnya masih belum tumbuh? Situ Xiao Zhen bertanya. Dia masih memikirkan pertanyaan aneh ini. Siapapun bisa menebak bagaimana pikirannya bekerja. Ling Han tiba-tiba merasakan pan-asterisnya mengencang. Pada saat yang sama, hawa dingin menusuk tulang punggungnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mati, Lin Fang dan yang lainnya meraung saat mereka melepaskan serangan terkuat mereka ke Ling Han. Dengan aktif menyerang, mereka secara alami akan memiliki peluang lebih besar untuk menahan 3 serangan dari Ling Han. Serangan adalah pertahanan terbaik, dan mereka harus mengubah reaktivitas mereka menjadi proaktif. Tentu saja, mereka pasti tidak bisa membunuh Ling Han. Bahkan, mereka tidak berani melukai Ling Han dengan parah. Bagaimanapun, kekuatan luar biasa dari ksatria wanita berbaju emas sudah tertanam dalam di benak mereka. Seringai menyebar di wajah Ling Han saat aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Ekspresi para elit Dividing Soul Tier tiba-tiba berubah. Mereka semua tercengang dengan apa yang mereka rasakan. Ini adalah aura yang sangat kuat. Meskipun belum mencapai Dividing Soul Tier, itu sudah jauh lebih unggul dari tahap puncak dari pesangon keempat. Yang paling penting, kultivasi Ling Han hanya pada tahap puncak dari pesangon ketiga. Karena itu, bagaimana dia bisa melepaskan aura yang begitu kuat? Bahkan Sun Zhen merasa sedikit mati rasa karena ketakutan. Dia awalnya berpikir bahwa Ling Han telah menggunakan semacam teknik licik untuk membunuh Luo Changfeng. Dilihat dari situasi saat ini, bagaimanapun, Ling Han tidak perlu menggunakan teknik curang sama sekali. Ksatria wanita dengan baju besi emas juga sedikit tercengang. Meskipun Ling Han masih lebih lemah dari Hu Niu pada tingkat kultivasi yang sama, Istana Rock adalah kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Seberapa luar biasa potensi mereka? Hanya setelah menggunakan sejumlah besar sumber daya, mereka mengangkat Hu Niu ke tempatnya sekarang. Sementara itu, Ling Han tidak memiliki latar belakang dan dukungan. Dia telah mencapai segalanya sendiri. Namun, meski begitu, dia hanya sedikit lebih lemah dari Hu Niu. Ini benar-benar menakjubkan. Tidak heran, permaisuri kekaisaran muda selalu merindukannya. Dia benar-benar ajaib. Meskipun dia masih kalah dengan permaisuri muda, setidaknya mereka tidak akan terlihat terlalu buruk bersama. Dia nyaris tidak memenuhi syarat. Ledakan. Lin Fang dan yang lainnya menyerbu, dan serangan mereka begitu kuat sehingga seolah-olah mereka akan melenyapkan langit dan bumi. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengaktifkan Divine Fetus-nya dan menggabungkannya dengan peraturan elemen api. Setelah ini selesai, dia memanggil serangan yang jauh melebihi tingkat kultivasinya saat ini. Ledakan, kolom api yang menyilaukan meledak di langit sebelum meledak dengan keras dan mengirimkan arus regulasi elemen api yang kacau ke sekitarnya. Para elit tingkat jiwa pembagi dipaksa untuk mengaktifkan teknik pertahanan untuk memblokir gelombang kejut dari serangan ini. Jika tidak, mereka akan mempengaruhi junior dari pasukan mereka. Kekuatan serangan ini pasti melampaui Severing Mundane Tier. Para senior dari klan Lin, klan Teng,
dan klan Wei semuanya memasang ekspresi pahit. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang selamat dari serangan ini, sulit untuk mengatakan apakah ada sepotong daging Lin Fang dan yang lainnya akan tetap ada. Benar saja, begitu api menghilang, Lin Fang dan yang lainnya tidak terlihat. Mereka telah menghilang dari dunia sekali dan untuk selamanya. Bahkan sebelum transformasinya, Ling Han bisa menangani Lin Fang dan yang lainnya dengan mudah. Jadi, setelah melepaskan serangan paling kuat dari janin surgawinya, wajar saja jika dia bisa membunuh lawan-lawannya dengan satu serangan. Jika tidak, itu akan menjadi pemborosan total dari ratusan juta tahun kerja keras Raja Surgawi dari surga ke-8. Ling Han bertepuk tangan sebelum berbalik. Dia kemudian tersenyum pada ksatria wanita dengan baju besi emas, dan bertanya, "Senior, bisakah kita berangkat sekarang?" Jika dia harus menyeberangi lautan tanpa batas sendirian, perjalanannya pasti akan penuh dengan bahaya. Namun, karena ksatria wanita berbaju besi emas ini telah datang, tentu saja akan lebih mudah baginya untuk menyeberangi lautan tanpa batas dan memasuki alam surgawi barat. Mereka hampir tidak menghadapi bahaya. Dia tentu tidak ingin mengalami kecelakaan maut beberapa saat sebelum dia akan tiba di alam surgawi barat dan bersatu kembali dengan istri-istrinya. Ksatria wanita dengan baju besi emas merenung sejenak sebelum berkata, "Tidak masalah." Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, dan semua orang tanpa sadar menundukkan kepala mereka. Mereka tidak berani melakukan kontak mata dengannya. Bahkan Sun Zhen tidak terkecuali. Mereka berdua berada di rahasia kelima, namun ksatria wanita ini memiliki kekuatan pertempuran yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada miliknya. Dia tidak bisa menandinginya sama sekali. Saat ini, hanya ada satu pemikiran di benaknya. Dia akan kembali ke kapal perang secepat mungkin sehingga dia bisa mengaktifkan meriamnya dan meledakkan wanita ini sampai mati. Merencanakan sesuatu yang jahat, mati. Aura pembunuh tiba-tiba muncul di mata ksatria wanita itu saat dia meluncurkan serangan telapak tangan ke Sun Zhen. Sun Zhen heran sekaligus marah. "Aku hanya sedang mempertimbangkan ini sekarang, dan aku belum benar-benar bertindak. Namun, Anda benar-benar menargetkan saya untuk ini? Apa-apaan ini?" Namun, karena dia sudah melancarkan serangan, dia tidak punya pilihan selain bereaksi. Kalau tidak, dia akan mengundang kematian. Dia tidak berani memblokir serangannya, jadi dia malah mundur. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Teman, jangan salah paham." Chapter 1846. Raja Surgawi Thundercloud, "Hei, ksatria wanita dengan baju besi emas tidak memberikan lemparan saat dia terus menyerang. Jelas bahwa dia ingin membunuh Sun Zhen. Sun Zhen meraung marah, namun dia tidak berani bertukar pukulan dengan ksatria wanita berbaju emas sama sekali. Dia buru-buru mundur ke kejauhan, dan dia mencoba kembali ke kapal perangnya. Pada saat itu, dia akan mendapatkan kembali keunggulan. Meretih, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh busur petir, dan sepertinya dia adalah dewa. Namun, pada saat ini, dia melarikan diri dalam kekacauan. Diberi pilihan antara hidup dan martabat, martabat secara alami bisa dikorbankan. Bagaimanapun, bertukar pukulan dengan ksatria wanita akan menjadi keberanian yang buta dan sembrono. Itu bukan keberanian sejati. Peraturan petir tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, tetapi mereka juga akan memberikan satu kecepatan yang luar biasa. Kecepatan Sun Zhen sangat mencengangkan, dan dalam sekejap mata, dia sudah berlari kembali ke kapal perang sektenya. Senyum tanpa sadar menyebar di wajahnya. Sekarang giliran dia untuk melakukan serangan balik. Tepat pada saat ini, bagaimanapun, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa bergerak dari jari kakinya, dan dengan cepat menyeretnya ke bawah. Melihat ke bawah, dia menemukan ada cambuk yang melilit kakinya, suara mendesing, dia diseret ke bawah dengan kecepatan luar biasa. "Tidak!" dia meraung marah. Namun, dia benar-benar tidak dapat menyaingi kekuatan ini. Peng, dia menabrak tanah, membentuk kawah besar. Sun Zhen dengan gemetar merangkak naik.
kejatuhannya tidak parah. Namun, ksatria wanita itu telah melepaskan kekuatan regulasi, menyebabkan kakinya terasa sangat rapuh dan lemah. Kateman, setidaknya, aku juga seorang elit dari pasukan tingkat Raja Surgawi. Membunuhku hanya akan menyebabkan masalah tanpa akhir untukmu. Kata-kata ini terdengar seperti ancaman, namun dia malah memohon untuk hidupnya. Ksatria wanita dengan baju besi emas memasang ekspresi angkuh, dan dia berkata, apakah itu istana Thundercloud? Raja Surgawi Thundercloud tidak lebih dari Raja Surgawi Surga pertama. Di Istana Rock, kekuatannya bahkan tidak bisa masuk peringkat 100 besar. Jika Istana Rock tidak terlibat dalam pertempuran dengan musuh bebuyutan mereka, mereka akan memiliki total lebih dari 1000 Raja Surgawi selama puncak mereka. Tentu saja, mereka hanya memiliki 2 Raja Surgawi Surga ke-9. Saat ini, salah satu dari mereka sudah meninggal. Selain itu, Tetua Agung juga menderita luka Dao Agung. Karena itu, mereka hanya bisa menunggu Huniu tumbuh dan mengisi kekosongan ini. Jika tidak, begitu kakek tua yang kuat meninggal, Istana Rock yang kuat mungkin akan runtuh dalam sekejap. Namun, bahkan dengan situasi mengerikan mereka, apakah Istana Rock adalah sekte yang dapat diprovokasi oleh kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga pertama yang sangat sedikit? Tidak mungkin, apa lelucon? Sun Zhen tercengang setelah mendengar ini. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang mendengar kata-kata ksatria wanita itu juga tercengang. Hanya satu pikiran yang tersisa di benak mereka. Kau bercanda, kan? Siapa yang tidak tahu bahwa Raja Surgawi adalah makhluk paling kuat di seluruh dunia? Itu juga karena hanya sedikit pasukan tingkat Raja Surgawi yang ada di dunia. Dengan demikian, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menguasai seluruh wilayah. Seseorang hanya perlu melihat klan Zihe dan Istana Thundercloud. Berapa tahun telah berlalu, namun putra suci atau penerus mana yang telah maju menjadi Raja Surgawi? Tidak satupun. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa sulitnya menjadi Raja Surgawi. Sektemu memiliki ratusan Raja Surgawi, fleksimu sudah terlalu jauh, kamu berani mempermalukan Raja Surgawi kita, nasibmu ditakdirkan untuk menjadi yang menyedihkan, Sun Zhen berkata dengan dingin. Dia bisa mati, tetapi Raja Surgawi Thundercloud tidak bisa dipermalukan, dia adalah pilar hati mereka, dan dia adalah totem pikiran mereka. Itu adalah kebenaran yang sederhana, ksatria wanita dengan baju besi emas berkata dengan tenang. Dia mengayunkan cambuknya lagi, dan seolah-olah gunung runtuh dan tsunami akan datang. Peraturan menyala lapis demi lapis. Sun Zhen dengan panik melarikan diri ke kejauhan. Namun, bahkan dengan bantuan peraturan petirnya, dia masih tidak bisa lepas dari nasib disambar cambuk ksatria wanita. Meskipun serangan ini tidak mematikan, dia masih penuh dengan luka yang ganas. Dia akhirnya tidak dapat menahan ini lagi, dan dengan teriakan perang yang panjang, pancaran tak terbatas meletus dari tubuhnya, menyebabkan dia berubah menjadi sesuatu seperti matahari kecil. Ini adalah cahaya dari istana rahasianya, dan Sun Zhen mengeluarkan potensi penuhnya untuk secara paksa meningkatkan kekuatan pertempurannya. Ini akan menjadi pertempuran puncaknya. Dia sedang berjuang dengan nyawanya. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Namun, ksatria wanita dengan baju besi emas sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Dia dengan santai mengayunkan cambuknya, dan seolah-olah dia adalah kucing yang bermain-main dengan tikus. Sun Zhen benar-benar ditekan oleh kekuatannya yang luar biasa. Jurang di antara mereka terlalu besar, dan seolah-olah mereka berada di dua tingkat yang sama sekali berbeda. Pada akhirnya, Sun Zhen benar-benar menghabiskan kekuatan istana rahasianya. Kekuatan pertempurannya turun secara signifikan, dan dia secara brutal dicambuk sampai mati oleh ksatria wanita itu. Elit rahasia kelima lainnya terbunuh. Semua orang bergidik ketakutan saat melihat ini. Mereka tidak berani mengeluarkan suara. Zijuan, pinjamkan aku tungganganmu, kata ksatria wanita berbaju emas sambil menatap Ling Han. Terserah Anda, Nyonya. Seorang ksatria wanita dengan baju besi perak segera melompat dari Dragon Hawk-nya dan naik ke punggung milik orang lain. Merancang, kata ksatria wanita berbaju emas sambil menatap Ling Han. Dia masih percaya bahwa Ling Han tidak layak menjadi permaisuri kekaisaran muda.
Faktanya, tidak ada yang layak menjadi permaisuri kekaisaran muda. Ling Han terkekeh saat dia melompat ke Dragon Hawk bersama permaisuri. Bagian belakang binatang abadi ini sangat besar, sedemikian rupa sehingga seseorang bahkan bisa meletakkan meja di atasnya. "Ayo pergi," teriak satria wanita berbaju besi emas. 10 Dragon Hawks membubung ke udara, dan dengan cepat menjadi titik-titik hitam kecil di kejauhan. Dragon Hawks sangat cepat, dan mereka juga sangat stabil. Tidak akan ada turbulensi sama sekali. Ling Han memeluk permaisuri saat dia duduk di punggungnya. Meskipun ada angin kencang, fisiknya cukup kuat untuk mengabaikannya sepenuhnya. Ksatria wanita dengan baju besi emas tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Permaisuri kekaisaran muda selalu merindukan Ba Asteris Ngan ini, namun dia benar-benar berani memeluk wanita lain di depannya. Bagaimana? Betapa indahnya! Bahkan dia tidak bisa tidak mengakui bahwa permaisuri sangat cantik. Dia tidak kalah cantik dari permaisuri kekaisaran muda. Bagaimana Ba Asteris Ngan ini begitu beruntung? Dragon Hawks hanya berada di Severing Mundane, namun dalam hal perjalanan jarak jauh, mereka jelas merupakan salah satu pilihan terbaik. Dalam 3 hari, mereka telah melewati ribuan gunung dan sungai. Pada tingkat ini, mereka kemungkinan besar bisa mencapai pantai dalam waktu sekitar setengah tahun. Alam surgawi terlalu besar. Sementara itu, permaisuri dengan cepat memasuki menara hitam. Dia sudah mencapai tahap puncak dari pesangon ketiga, dan dia berharap untuk maju ke pesangon keempat sesegera mungkin. Dia kemudian akan berkultivasi menuju puncak sejati untuk tingkatan raja. Pesan kelima, tanpa mencapai pesangon kelima, mereka tidak akan mampu bersaing dengan penerus pasukan tingkat Raja Surgawi Surga ke-7 dan di atasnya. Ling Han hanya bisa menunggu di luar. Kalau tidak, jika dia juga memasuki menara hitam, surga tahu kemana angin akan bertiup. Jadi, yang terbaik baginya adalah tetap diam. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Semuanya telah damai, dan tidak ada konflik yang terjadi. Ksatria wanita dengan baju besi emas tetap menyendiri terhadap Ling Han sepanjang waktu, dan jelas bahwa dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi padanya. Namun, dia masih memberitahu Ling Han bahwa nama belakangnya adalah Guan. Dia bisa menyebutnya sebagai Komandan Guan. Adapun namanya, dia tidak memberitahunya. Ling Han juga tidak bertanya. Hari ini adalah hari yang indah dan cerah. Di berbagai wilayah alam surgawi, akan ada elit berbeda yang menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk menciptakan matahari dan bulan. Mereka akan dengan paksa menciptakan siklus siang dan malam. Matahari di wilayah ini berwarna merah dan cerah. Secara umum, hanya elit Ascending Origin Tier yang memiliki kekuatan untuk mencapai ini. Ling Han menatap matahari merah. Matahari ini memiliki peraturan api yang kuat, dan itu menyebabkan janin surgawi elemen apinya gatal karena kerinduan. Dia merasakan dorongan yang kuat untuk mengekstrak peraturan dari matahari ini sehingga dia bisa mempelajari dan memahaminya. Tentu saja, dia hanya bisa memikirkan ini, untuk tidak mengatakan apakah dia bisa menahan amarah elit tingkat asal Ascending atau tidak. Tingkat kultivasinya saat ini berarti dia tidak bisa mengekstrak peraturan dari matahari ini. Jurang antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Bahkan dengan janin surgawi elemen apinya, dia masih akan langsung dibakar menjadi abu oleh peraturan matahari ini. Matahari ini berukuran sangat besar, dan sebesar seluruh kota. Seberapa besar kota di alam surgawi, tepat pada saat ini, hamparan awan gelap tiba-tiba berguling dari kejauhan. Seolah-olah tsunami yang dahsyat sedang melanda. Dalam sekejap mata, matahari merah kolosal itu langsung ditelan oleh awan gelap. Nyala api menyala untuk sesaat, namun segera menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, ledakan dahsyat merobek awan, dengan semburan gelombang panas merah meluncur ke arah Ling Han dan yang lainnya. Matahari merah kolosal telah dilenyapkan. Chapter 1847. Aku hanya lewat. Tidak baik, Komandan Guan berseru. Dia selalu tampil tanpa emosi, namun ekspresinya tiba-tiba berubah drastis.
Ini adalah pertarungan antara elit Ascending Origin Tier. Cepat dan hindari, tidak perlu diingatkan, karena semua ksatria wanita adalah kultivator berpengalaman yang telah melalui ratusan pertempuran. Mereka sudah memerintahkan Dragon Hawks mereka untuk berbalik. Namun, Ling Han memiliki sedikit pengalaman dalam mengendarai Dragon Hawks, dan dia telah secara membabi buta mengikuti yang lain beberapa bulan terakhir ini. Meski begitu, Dragon Hawk-nya tidak bodoh. Itu telah mencapai Severing Mundane Tier, jadi kecerdasannya secara alami tidak rendah. Dengan memekik, ia mengepakkan sayapnya dan berbalik untuk mengikuti teman-temannya. Namun, pada akhirnya, reaktivitas tidak sebanding dengan proaktif. Meskipun mereka hanya lebih lambat dengan 2 ketukan sayap, seberapa jauh Dragon Hawk dapat bergerak dalam 1 ketukan sayap? Setidaknya puluhan kilometer. Dengan demikian, Komandan Guan dan yang lainnya langsung berubah menjadi titik-titik hitam kecil di kejauhan. Ledakan. 2 semburan gelombang kejut melintas dari hadapannya. Tidak, gelombang kejut itu melintas dari belakangnya. 1 gelombang kejut berwarna hitam seperti awan gelap, sementara yang lain berwarna merah seperti nyala api. Kedua gelombang kejut ini menghapus langit dan bumi, membentang sejauh mata memandang. Gelombang kejut ini menangkapnya dengan kecepatan yang luar biasa, dan bahkan lebih cepat dari Dragon Hawk-nya. Dari kelihatannya, gelombang kejut ini akan menyerangnya kapan saja. Dragon Hawk di bawah Ling Han tiba-tiba memekik ketakutan. Itu dengan marah mengepakkan sayapnya, namun tidak dapat melarikan diri dari gelombang kejut tidak peduli apa. Lagi pula, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan para elit Ascending Origin Tier? Suara mendesing, tepat pada saat ini, cambuk tiba-tiba menyerang dari kejauhan, dan melilit Dragon Hawk. Ini tidak lain adalah senjata Komandan Guan. Dia akan menarik Dragon Hawk dan Ling Han ke arahnya. Namun, 2 semburan gelombang kejut yang menghancurkan dan tak terbendung telah tiba. Cambuk Komandan Guan langsung menjadi abu. Dia benar-benar tidak mampu menyaingi gelombang kejut ini. Dia ingin menyerang balik, namun setelah melihat 2 ledakan gelombang kejut yang dahsyat, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berbalik. Di matanya, Ling Han pasti tidak bisa menahan gelombang kejut ini. Dia pasti akan menjadi abu. Dragon Hawks yang tersisa mengepakkan sayap mereka bersamaan saat mereka melarikan diri ke kejauhan. Jadi bagaimana jika mereka datang dari kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9 di Istana Rock? Saat ini, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain melarikan diri. Selama masa kritis seperti itu, seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengandalkan latar belakang mereka. Bagaimanapun, ketika 2 semburan gelombang kejut yang ganas melonjak, Ling Han segera meraih Dragon Hawk yang melengking dan menjatuhkannya hingga pingsan. Dia kemudian menyeretnya ke menara hitam. Ini adalah tugas yang mudah, jadi dia secara alami tidak akan melihat Dragon Hawk mati. Ledakan, aura dan peraturan yang menghancurkan bergejolak di langit. Bahkan di dalam menara hitam, Ling Han masih bisa dengan jelas melihat pemandangan menakjubkan di dunia luar. Meskipun mereka tidak cukup kuat untuk mengancam menara hitam, mereka masih cukup kuat untuk membuat Ling Han merasakan ketakutan yang kuat. Jika dia dipaksa untuk menghadapi gelombang kejut ini secara langsung, dia akan langsung menjadi abu bahkan jika dia secara aktif menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Gemuruh, aura kekerasan menggelegar di langit, dengan kekuatan regulasi berubah menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya yang tanpa ampun melayang di udara, menghancurkan semua yang ada di jalur mereka. Ling Han hanya bisa meratapi nasib buruknya. Siapa yang dia provokasi, dia hanya bepergian menuju tujuannya. Bagaimanapun, jelas bahwa para elit Ascending Origin Tier ini tidak menargetkan mereka. Jika tidak, bahkan Komandan Guan tidak akan bisa lepas dari nasib dibunuh secara insta. Sangat mungkin bahwa 2 elit Ascending Origin Tier bertarung satu sama lain, dan sayangnya mereka terjebak dalam baku tembak. Ling Han dengan santai melemparkan Dragon Hawk ke samping sebelum mulai dengan hati-hati merenungkan tindakannya. Dia tidak melakukan hal buruk baru-baru ini kan? Karena itu, mengapa dia tiba-tiba dilanda kemalangan yang begitu besar? Apakah dia benar-benar magnet bagi masalah?
Dia diam-diam menunggu kesimpulan. Kedua elit tidak bisa bertarung selamanya, bukan? Namun, hal-hal yang benar-benar berkembang ke arah ini. Di luar menara hitam, kekuatan regulasi berubah menjadi pedang mematikan yang terus menembak dengan ceroboh ke langit. Ini adalah pedang yang bisa dengan mudah membunuh elit immortal Pelestier. Pertempuran berlangsung beberapa bulan, dan Ling Han tidak bisa melihat dengan jelas dari dalam menara hitam. Dia hanya bisa merasakan bahwa ini memang pertempuran antara dua elit yang sangat kuat. Tolong, cepat dan selesaikan pertempuranmu. Saya masih harus bergegas melanjutkan perjalanan saya. Ling Han berkata sambil menghela nafas. Meskipun dia ditemani oleh permaisuri dan perawan suci Phoenix Surgawi, dan meskipun masih ada dua anak yang bisa dia goda, dia benar-benar ingin bersatu kembali dengan Hun Yu, orang tuanya, dan juga yang lainnya. Dia ingin melihat anaknya sendiri. Berapa umur anaknya sekarang? Mungkin dia sudah memiliki cicit? Fox Demon, kamu sudah menghancurkan kota matahari kunoku, namun kamu masih tidak mau membiarkan masalah ini jatuh. Seorang pria yang diselimuti api meraung keras. Suaranya menggelegar seperti guntur, dan jelas bahwa dia berada di samping dirinya sendiri karena marah. Ada palu perang di tangannya, dan itu terbakar dengan api ungu yang cukup kuat untuk dengan mudah membakar elit rahasia kelima. Liu Lingfeng, kamu merindukan inti batinku, dan kamu memanfaatkan pengasinganku untuk meluncurkan serangan diam-diam kepadaku. Anda hampir menghancurkan kultivasi saya selama ratusan juta tahun. Bagaimana aku bisa tenang jika aku tidak membunuhmu? Ini adalah seorang wanita yang mengenakan jubah sutra merah. Penampilan aslinya tersembunyi di balik aura Dao Agung, sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Bagaimanapun, sosoknya sangat ramping dan indah, dan itu sangat memikat. Itu adalah pertempuran antara dua elit ini yang secara langsung melenyapkan matahari merah kolosal di langit. Itu juga pertempuran mereka yang memaksa Ling Han untuk tetap berada di dalam menara hitam. Rambut Liu Lingfeng, pria yang memegang palu perang, berdiri tegak. Setiap helai terbakar dengan api, dan wajahnya yang bermartabat juga terbakar amarah. Seperti yang dikatakan wanita berbaju merah, dia merindukan inti batinnya. Dia telah meluncurkan serangan diam-diam saat dia berkultivasi dalam pengasingan, dan dia ingin merebut buah kultivasinya untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun, dia tidak menyangka wanita itu membuat begitu banyak penghalang dan jebakan. Pada akhirnya, dia pergi dengan tangan kosong. Tidak hanya itu, wanita berbaju merah juga telah menyerbu ke kotanya untuk membalas dendam. Dia telah menghancurkan matahari merah kolosal dengan satu serangan, dan dia langsung mengurangi kota utamanya menjadi ketiadaan. Dia secara alami marah. Meskipun kota ini bukan tempat leluhur klan Liu, itu adalah kota yang telah dia bangun dan kembangkan selama bertahun-tahun. Namun, itu telah dihancurkan begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setan rubah, mati, dia meraung. Dia mengayunkan palu perangnya ke wanita itu, memaksanya untuk terus menembak mundur. Percikan api berubah menjadi meteor yang terus menghujani bumi, menyebabkan kawah kolosal muncul di tanah. Ini adalah kekuatan elit Ascending Origin Tier. Dengan lambaian tangan, mereka dapat dengan mudah melenyapkan langit dan bumi. Mereka sangat kuat. Ba asteris ngan tak tahu malu, wanita berbaju merah meraung marah. Dia telah berkultivasi dengan damai, jadi siapa yang dia provokasi? Namun, pria ini sebenarnya bernafsu terhadap inti batinnya, dan hampir menghancurkan kultivasinya selama ratusan juta tahun. Jika dia tidak membunuh Liu Lingfeng, dia tidak akan bisa menelan amarahnya. Di bawah pengaruh pertempuran sengit mereka, semua gunung yang menjulang tinggi di sekitarnya dihancurkan dan berubah menjadi tanah datar. Selain itu, ada kawah yang dalam di mana-mana, dan mereka bahkan telah terhubung bersama untuk membentuk laut raksasa. Pertempuran ini berlangsung selama 4 bulan, dan kedua elit yang kuat menderita luka yang relatif parah. Baru saat itulah pertempuran mereka akhirnya berakhir. Kedua elit mundur, namun permusuhan di antara mereka secara alami tidak akan terselesaikan dalam waktu dekat.
Ling Han akhirnya keluar dari menara hitam. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Saat ini, dia adalah surga yang tahu seberapa jauh dari Komandan Guan. Karena wilayah ini telah dihancurkan menjadi bumi datar dan berubah menjadi lautan api, dia lebih tidak dapat memastikan posisinya sendiri. Dia tidak punya pilihan selain perlahan mencari Komandan Guan dan yang lainnya. Nyala api membara, dan bahkan dengan fetus surgawi elemen api dan api 9 surganya, Ling Han masih tidak dapat bergerak bebas di sekitar area ini. Jurang antara dia dan elit Ascending Origin Tier terlalu besar. Dia akan mencari kematian jika dia berani memasuki medan pertempuran mereka. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengambil jalan memutar di sekitar medan pertempuran mereka. Namun, seberapa besar lautan api itu, dia akan membutuhkan setidaknya 1 bulan penuh untuk berjalan di sekitarnya. Liu Lingfeng, kamu ba asteris ngan. Ling Han mengertakkan gigi dan mengutuk. Jika bukan karena orang ini bernafsu atas inti batin wanita itu, apakah dia akan menarik balas dendam yang begitu besar darinya? Apakah dia akan terseret ke dalam pertempuran yang begitu sengit? Sementara itu, Ling Han secara misterius terjebak dalam kekacauan mereka. Jika dia tidak bisa bertemu dengan Komandan Guan, perjalanannya ke alam surgawi barat dan reuninya dengan Hu Niu dan yang lainnya pasti akan tertunda dalam waktu yang sangat lama. Chapter 1848. Saya bahkan dapat menyebabkan masalah dengan makan daging. Komandan, kami sudah mencarinya selama lebih dari setengah tahun. Mungkin seorang ksatria wanita berbaju perak berkata kepada Komandan Guan dengan ragu. Sejak perpisahan mereka dengan Ling Han, mereka telah mencari keberadaannya selama ini, meskipun mereka sudah sampai pada kesimpulan dalam pikiran mereka. Di hadapan gelombang kejut yang begitu ganas, Ling Han pasti telah terbunuh. Namun, seberapa jauh Hu Niu merindukan Ling Han, mereka secara alami tidak bisa menyerah hanya karena mereka tidak dapat menemukannya. Jadi, mereka semua bekerja keras untuk mencarinya setiap hari. Namun, mereka semua tahu bahwa Ling Han sudah pasti mati. Hanya saja tidak ada yang mau mengungkit ini terlebih dahulu. Komandan Guan terdiam sejenak. Dia kemudian mengambil beberapa bahan dan membangun formasi mini. Setelah ini selesai, dia mengambil sepotong batu hitam pekat. Dia memasang ekspresi kesakitan, namun dia masih menggertakkan giginya dan meletakkan batu itu di dalam formasi. Formasi itu langsung menyala. Seperti cermin, sesosok kemudian muncul di hadapan mereka. Ini adalah wanita cantik yang tak terlukiskan yang dipenuhi dengan keaktifan dan kekuatan. Dia segera melompat, dan dia bertanya, apakah kamu menemukan Ling Han Niu? Melihat kegembiraannya, Komandan Guan mau tidak mau mulai mengeluarkan keringat dingin. Dia berhenti sejenak sebelum menjawab, permaisuri kekaisaran muda, bawahanmu memang menemukan Ling Han. Di mana dia? Di mana Ling Han? Hu Niu bertanya dan melihat sekeliling. Dia sama sekali tidak memiliki martabat dan sikap pendiam dari penerus kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Itu semua salah pria ini, untungnya, dia telah meninggal. Meskipun permaisuri kekaisaran muda akan merasa tertekan untuk sementara waktu, dia akhirnya akan mengatasi kesedihan ini. Permaisuri kekaisaran muda, kami menemukan pertempuran antara dua elit saat kami kembali. Kami terjebak dalam gelombang kejut dan Ling Han. Ling Han menderita kemalangan karena dipukul oleh mereka. Komandan Guan berkata sambil menggertakkan giginya. Hu Niu tersendat sejenak sebelum berkobar dalam kemarahan dan berteriak, omong kosong. Bagaimana Ling Han Niu bisa mati? Cepat dan temukan Ling Han kembali untuk Niu. Kalau tidak, aku akan memberimu makan dokbir. Keringat dingin menetes di dahi Komandan Guan. Ling Han sudah mati, jadi bagaimana dia bisa menemukannya kembali? Namun, Hu Niu yakin bahwa Ling Han tidak mati. Dia tahu tentang keberadaan Menara Hitam, dan setelah menjadi dewasa, dia telah melihat asal-usul Menara Hitam. Dia telah menemukan beberapa petunjuk, jadi dia yakin bahwa Ling Han tidak mungkin terbunuh dengan mudah. Bagaimanapun, Ling Han belum mati. Temukan dia untuk Niu.
Jika kamu tidak menemukannya, maka jangan pernah berpikir untuk kembali, katanya dengan marah. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia berkata, tidak, Niu secara pribadi akan mencarinya. Niu tidak merasa yakin menyerahkan masalah ini padamu, dan para elit brengsek itu dan yang lainnya. Mereka juga bisa menunggu Niu. Niu pasti akan menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Permaisuri Kekaisaran Muda, kamu tidak bisa. Selain Komandan Guan, bahkan para ksatria wanita berbaju perak dengan tergesa-gesa mulai mengecilkan hati Hu Niu. Terlalu penting bagi permaisuri muda untuk pergi. Bagaimana jika musuh bebuyutan mereka mengetahui hal ini dan menyergap mereka di tengah jalan? Komandan Guan berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan percaya diri, yakinlah, permaisuri muda. Kami pasti akan menemukan Ling Han. Bahkan jika Ling Han benar-benar mati, dia masih siap untuk berkeliaran selama beberapa ratus ribu tahun. Dia pasti akan mencegah permaisuri Kekaisaran Muda pergi sampai dia berhasil berkultivasi. Namun, Hu Niu dengan marah menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, tidak, tidak. Niu tidak merasa diyakinkan oleh kalian. Niu akan secara pribadi mencari Ling Han. Komandan Guan dan yang lainnya segera mulai menyeka keringat dingin dari alis mereka. Dalam hal membuat masalah, permaisuri Kekaisaran Muda ini tampaknya bisa menempati peringkat pertama. Selain itu, meskipun Komandan Guan memiliki tingkat kultivasi yang unggul, urutan hierarki Istana Rock sangat ketat. Bagaimanapun, gelar permaisuri Kekaisaran Muda tidak hanya menandakan bahwa Hu Niu adalah calon penerusnya. Hanya karena tingkat kultivasinya masih rendah sehingga ada muda sebelum gelarnya. Namun, dia pasti akan menjadi permaisuri kekaisaran di masa depan. Tidak akan ada pilihan lain. Apakah mereka berani memarahi Hu Niu? Bagaimanapun, kakek tua kemungkinan besar tidak akan membiarkan permaisuri Kekaisaran Muda untuk bermain-main, kan? Dengan pemikiran ini, mereka tidak mencoba untuk mengecilkan hati Hu Niu lagi. Kami akan terus mencari. Karena permaisuri muda bersikeras, kami akan melakukan semua yang kami bisa. Ling Han perlahan berjalan-jalan. Saat ini, permaisuri sedang berkultivasi dalam pengasingan untuk maju ke pesangon keempat. Bahkan dengan bantuan pohon reinkarnasi, ini kemungkinan besar masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Dia tidak akan keluar dari Menara Hitam dalam waktu dekat. Bagaimana saya bisa menemukan Komandan Guan dan yang lainnya? Hampir tidak mungkin untuk secara kebetulan menemukan orang yang tepat di alam surgawi. Bagaimanapun, alam surgawi terlalu besar. Karena itu, dia harus membuat dirinya menjadi lebih terlihat. Dia harus membuat keributan. Dengan begitu, Komandan Guan dan yang lainnya mungkin akan mendengar berita tentang dia dan menemukan jalan mereka. Tentu saja, ini dengan premis bahwa mereka masih percaya dia masih hidup. Kalau begitu aku akan pergi ke kota terdekat dulu. Jika Komandan Guan tidak bodoh, kemungkinan besar dia akan memikirkan kemungkinan ini juga. Peluang untuk bertemu dengannya di hutan belantara terlalu kecil. Namun, jika saya memasuki kota, saya dapat menanyakan beberapa informasi. Wilayah ini sudah diratakan menjadi bumi datar. Dengan demikian, dia tidak dapat menemukan siapapun untuk bertanya di mana kota terdekat berada. Karena itu, dia hanya bisa memilih arah secara acak. Setelah berjalan selama 7 hari, dia masih melakukan perjalanan melalui hutan dan padang rumput. Tidak ada tanda-tanda peradaban. Dia mengendus sedikit, dan dia bisa mencium aroma yang memikat. Sebagai seorang pelahap dan seorang alkemis, dia yakin bahwa ini adalah bau rusa 3 batu yang sedang dipanggang. Selain itu, telah direndam dengan setidaknya 13 rempah yang berbeda. Di antara rempah-rempah ini ada 3 bahan obat tingkat tinggi. Ling Han tanpa sadar berjalan menuju sumber aroma ini. Dia memasuki hutan kecil, hanya untuk melihat seorang pria yang sedang duduk di atas batu di sebidang tanah kosong. Ada api unggun di depannya, dan ada sepotong daging yang dipanggang di atas api ini. Itu mengeluarkan aroma yang menggugah selera.
Pria itu berbalik setelah mendengar Ling Han mendekat. Dia sedikit kuat, dan bahkan ketika duduk, dia masih setengah kepala lebih tinggi dari kebanyakan orang biasa. Dia sangat tampan, dan dia lebih memiliki aura ketenangan tentang dirinya. Dilihat dari penampilannya, dia paling banyak berusia awal 20-an. Tentu saja, usia tidak signifikan di alam surgawi. Namun, nyala api kehidupan orang ini masih sangat hidup dan kuat. Dengan demikian, dia pasti tidak akan terlalu tua. Namun, jelas bahwa dia tidak mengharapkan siapapun untuk datang. Ada sedikit keheranan di wajahnya. "Teman, bisakah kamu berbagi makananmu?" Ling Han tanpa malu bertanya. Sebagai seorang pelahap, menjadi terlalu akrab dengan orang asing secara alami merupakan keterampilan yang diperlukan. Pria muda itu goyah sejenak sebelum tersenyum dan dengan santai melambaikan tangannya. "Jadilah tamuku," dia diam-diam memberi sinyal. Ling Han melihat ini, namun dia tidak mengekspos pemuda itu. Sebagai gantinya, dia duduk dan mengambil pisau kecil untuk memotong sepotong daging panggang. Dia kemudian mulai memakannya. "Lezat," dia memuji. Pemuda itu tersenyum tipis. Dia mengambil sebotol anggur dan menyerahkannya kepada Ling Han. Senyumnya sangat berarti. Ling Han menerima sebotol anggur dan dengan senang hati menenggaknya. Dia kemudian makan lebih banyak daging panggang. Seluruh tubuhnya merasa puas dan rileks. "Tuan muda," saat ini, 7 orang tiba-tiba berlari dari arah yang berbeda. Mereka semua berlutut dengan satu lutut untuk menyambut pemuda itu. Namun, ketika mereka melihat Ling Han, mereka tidak bisa menahan perasaan heran. Nama keluarga pemuda itu adalah Lu, dan dia dipanggil Lu Xianming. Saat dia menatap Ling Han, ekspresinya berangsur-angsur menjadi sangat buruk. "Teman, tidak perlu bertindak lagi. Di mana Chen Xi? Apakah Anda membunuhnya? Atau apakah Anda membuatnya pingsan?" Dia sedang beristirahat di sini, dan dia telah memerintahkan 8 bawahannya untuk menyebar untuk menjaga 8 arah yang berbeda. Namun, Ling Han tiba-tiba muncul, dan Chen Xi, orang yang bertanggung jawab menjaga arah itu, belum kembali. Sangat jelas apa yang telah terjadi. Ling Han tercengang. Dia kemudian mulai melakukan refleksi mendalam dari tindakannya. Dia jelas merupakan magnet bagi masalah. Dia hanya tertarik ke sini oleh aroma daging, namun dia masih terjebak dalam beberapa masalah. F***K. Chapter 1849. Saya orang yang sangat santai. Ling Han menyeringai dan berkata, "Jangan salah paham. Saya hanya lewat dan belum melihat siapapun. Aku akan pergi setelah aku selesai makan." Lu Xianming menyeringai dingin dan berkata, "Karena kau sangat keras kepala, tangkap dia. Dia masih ingin mencari tahu apa yang terjadi pada bawahannya." Dengan demikian, dia tidak mengeluarkan perintah untuk membunuh Ling Han. Iya, ke-7 bawahannya menurut, segera bergerak mengepung Ling Han. Ling Han terus makan, dan berkata, "Aku benar-benar tidak punya niat jahat. Orang Anda mungkin telah melihat seorang gadis cantik lewat, dan dengan demikian mengikutinya. Apa hubungannya denganku? Jangan terlalu sembrono." 7 orang menyerbu, semuanya menarik senjata mereka, dan berkobar dengan niat membunuh. Ling Han benar-benar tidak peduli. Orang-orang ini semua hanya di tingkat duniawi yang memutuskan untuk tidak mengatakan fakta bahwa itu hanya pesangon biasa, bahkan jika itu adalah tingkat raja, atau bahkan tingkat kaisar, dia tidak akan takut sedikitpun. 7 orang mengepungnya, sementara Ling Han hanya mengelak. Lagi pula, dia sudah memakan makanan mereka, jadi dia harus memberi mereka sedikit rasa hormat. Selanjutnya, dia juga menemukan bahwa dia telah ditipu oleh orang lain. Chen Xi pasti terbunuh, bahkan jika dia tidak mati, dia juga tidak akan jauh lebih baik. Itulah mengapa dia bisa dengan mudah menuju ke sini, tapi pelakunya jelas tidak memiliki niat baik terhadap Lu Xianming. Dia sengaja mengizinkannya datang ke sini, jadi motifnya tidak bisa lebih jelas. Dia adalah umpan, digunakan untuk menarik perhatian ke-7 penjaga ini, dan untuk nanti, siu, kilatan cahaya pedang tiba-tiba muncul dari bawah tanah, mengangkat pedang Qi yang panjangnya 3000 meter. Aura pembunuh menyebar,
seolah-olah binatang buas prasejarah lahir. Ini adalah seorang pembunuh yang telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk didekati. Bahkan Ling Han belum menemukan bahwa dia telah berbohong dalam penyergapan selama ini di sini, dan pihak lain telah mengambil kesempatan utama ini untuk melepaskan serangan. Lu Xianming punuk, ekspresinya menunjukkan pikirannya, seperti yang diharapkan. Satu berada di tempat terbuka untuk menarik perhatian, sementara yang lain akan meluncurkan serangan diam-diam dari bayang-bayang. Apakah mereka pikir trik semacam itu bisa membodohinya? Sua, pedang menebas. Ada beberapa pola hijau tua pada bilah pedang. Itu telah direndam dalam racun yang kuat, dan akan menjadi simbol dao besar. Untuk tidak mengatakan luka terbuka, bahkan hanya kontak dengan kulit akan mematikan. Lu Xianming bergerak. Dengan dentingan, pisau bulan sabit muncul di tangannya dan memblokir pukulan ini. Bentrokan regulasi yang kuat terjadi, dan mereka langsung tersapu dengan liar ke sekeliling seperti tsunami. Teng, teng, teng. Lu Xianming tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur terus-menerus. Kekuatan pertempuran yang lain sangat kuat. Setidaknya, dia tidak jauh lebih rendah dari dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, Sua, kilatan cahaya pedang lainnya benar-benar melesat keluar dari tanah. Sesosok juga muncul di belakangnya, mengendalikan pedangnya untuk menembus punggung Lu Xianming. Pukulan ini benar-benar sangat tepat waktu dan di tempat. Ini adalah saat ketika pertahanan Lu Xianming berada pada titik terlemahnya. Namun Lu Xianming benar-benar tenang. Dengan ujung tangan kanannya, Weng, aura cahaya segera muncul, membentuk perisai di sekelilingnya. Peng, ketika cahaya pedang tiba, itu diblokir oleh perisai cahaya. Tetapi saat penyerang menyelinap kedua meneriakkan teriakan perang, kekuatan serangan menyelinap langsung melonjak 100 kali lipat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai cahaya, dan kemudian hancur dan hancur. Enyah, Lu Xianming sudah mendapatkan napasnya kembali, dan bilah sabit di tangannya menyerang. Kaki penyerang menyelinap kedua mengetuk tanah dengan ringan, dan sosoknya mundur, menghindari pukulan ini. Sua, kilatan cahaya pedang ketiga muncul, dan kali ini, itu melesat keluar dari sisi kiri Lu Xianming. Penyerang menyelinap ketiga muncul. Kali ini, ekspresi Lu Xianming benar-benar berubah. 1 kali, 2 kali, dan sekarang 3 adalah batasnya. Meskipun 2 serangan menyelinap terakhir tampaknya memakan waktu lama, mereka sebenarnya terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Bahkan jika Lu Xianming adalah seorang ahli kultivasi, dia masih menggunakan semua triknya dalam menghadapi 2 serangan diam-diam yang tajam ini. Dan sekarang, kekuatan asalnya belum pulih, sementara tindakan perlindungannya habis, tetapi pedang fatal kembali menusuk ke arahnya. Dia tahu pedang macam apa ini. Ramuan roh penghancur digosokkan pada bilahnya, dan jika seseorang ditusuk dengannya, tidak hanya tubuh fisiknya yang akan hancur, bahkan rohnya pun akan langsung terkorosi. Itu benar-benar sangat kejam. Apakah tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari krisis ini, melihat cahaya pedang yang menyala-nyala, dan bagaimana cahaya itu sampai di dadanya? Perasaan pahit muncul di hati Lu Xianming. Berasal dari akar yang sama, mengapa kamu terburu-buru membunuhku? Hei, hei, hei. Kalian bisa maju dan membunuh masing-masing, dan aku tidak akan peduli tentang itu. Tapi jangan gunakan aku seperti perisai untuk menanggung kesalahan kalian. Dengan sekejap, Ling Han sudah melangkah di depan Lu Xianming, dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang beracun itu. Jangan sentuh, ada racun. Lu Xianming buru-buru mengomunikasikan pesan ini melalui akal sehat. Komunikasi verbal jelas tidak akan berhasil tepat waktu. Ling Han hanya bertindak seolah-olah dia tidak mendengar. Dia telah meraih bilah pedang itu sekaligus, dan berkata, "Aku sedang berbicara denganmu di sini. Tidakkah kamu tahu bahwa sangat tidak sopan mengabaikan pertanyaan orang lain, apalagi jika orang ini adalah korbanmu?" Mati. Mata penyerang menyelinap ketiga berkedip-kedip dengan kekejaman. Untuk benar-benar mengambil pedang beracun dengan tangan kosong, kamu jelas sudah mati. Siapa yang meminta Anda untuk bersikeras menerobos masuk dan merusak bisnis mereka? Sama seperti target mereka akan dibunuh,
tetapi seseorang benar-benar datang dan mengganggu. Jika mereka tidak membunuhmu, bagaimana mereka bisa melampiaskan kebencian mereka? Membunuh. Dua penyerang menyelinap lainnya juga kembali menyerang. Mereka semua dipenuhi dengan kemarahan terhadap Ling Han. Awalnya, ini adalah pembunuhan yang sangat sempurna, tetapi sekarang semua upaya mereka sia-sia hanya karena orang luar. Jika mereka tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, mereka benar-benar tidak akan menggunakan dia sebagai umpan. 7 penjaga segera menyerbu kembali setelah beberapa saat terpana. Kali ini, mereka secara alami tidak menyerang Ling Han. Kamu, bagaimana? Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Penyerang menyelinap ketiga menatap Ling Han dengan bodoh. Apakah kamu monster? Tangan kosongmu memegang pedang beracun, dan kamu benar-benar tidak terluka sama sekali. Ling Han memasang ekspresi aneh, dan membalas, mengapa aku tidak baik-baik saja? Apakah Anda tahu cara mengobrol di sini? Mengutuk seseorang dengan kematian saat Anda membuka mulut, tidak ada yang melakukan itu. Suci, sial, penyerang menyelinap ketiga akan menjadi gila. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Apakah kamu idiot? Dia buru-buru menarik pedangnya dan mundur. Tidak ada gunanya menyeret hal-hal dengan orang aneh ini. Prioritasnya di sini adalah Lu Xianming. Lu Xianming. Tangan Ling Han terbakar dengan 9 surga api. Ini adalah entitas tingkat Raja Surgawi, dan dengan dukungan Dao yang begitu hebat, bagaimana mungkin racun bisa menyusup ke tubuhnya? Dia mencengkeram pedang, tak tergoyahkan seperti gunung, jadi bagaimana mungkin orang lain bisa menarik pedangnya kembali? Hei, jangan terlalu bersemangat. Lihat saja bagaimana saya, korban, tidak bersemangat, jadi saya tidak tahu apa yang Anda cemaskan. Ling Han tampak tenang dan tenang. Ayo, beri aku penjelasan. Mengapa Anda menyalahkan saya? Apakah karena Anda berpikir bahwa saya adalah sasaran empuk untuk diganggu? Kamu adalah sasaran empuk untuk diganggu, mudah untuk menggertak saya sebagai serangan menyelinap ketiga saat ini benar-benar ingin menangis tetapi tidak menangis. Mereka seharusnya tidak main-main dengan Ling Han. Ini pada dasarnya adalah seorang maniak, dan merupakan seorang maniak yang sangat kuat dalam hal itu. Pertempuran royal dimulai. Kedua penyerang menyelinap berdiri melawan 7 penjaga. Mengesampingkan masalah seni pembunuhan, kedua penyerang menyelinap ini sebenarnya tidak terlalu kuat. Kekuatan mereka terletak pada melepaskan pukulan mematikan begitu mereka menyelinap cukup dekat ke target mereka. Begitu itu menjadi konfrontasi langsung, kekuatan mereka hanya itu. Lu Xianming tidak bergerak. Dia hanya menyaksikan percakapan seperti lelucon antara Ling Han dan penyerang ketiga. Saya orang yang sangat santai. Selama kamu memberiku sesuatu seperti godly metal tentu saja. Itu harus level 20. Saya juga akan menerima pseudo divine metal maka saya bisa menghapus apa yang baru saja terjadi, kata Ling Han dengan sangat serius. Sahabatku, bantu aku menangkap ketiga orang ini, dan aku akan menawarkanmu pembayaran yang memuaskan. Lu Xianming tiba-tiba angkat bicara. Tidak, 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 kami juga akan bersedia mengajukan penawaran. Penyerang menyelinap ketiga buru-buru memanggil. Dia sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Ling Han. Hanya prestasi luar biasa dari dia meraih pisau beracun dengan tangan kosongnya sudah membuatnya takut. Chapter 1850. Lelang yang tidak konvensional. Ling Han mengangguk, kalau begitu, mari kita mulai pelelangannya. Ayo, buat tawaranmu, jangan dipesan. Apakah ada lelang seperti ini? Belum lagi fakta bahwa ketiga penyerang diam-diam menggertakkan gigi mereka, bahkan ekspresi Lu Xianming sedikit aneh. Dia memang telah bertemu dengan banyak karakter eksentrik dan tidak biasa, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Ling Han. 1 juta batu bintang. Namun, Lu Xianming masih segera angkat bicara. 1 juta star stone adalah jumlah yang sangat tinggi di mana saja, tetapi dia mengatakannya dengan sangat santai dan mudah, seolah-olah itu bukan 1 juta star stone, tetapi hanya tumpukan puing-puing. Penyerang menyelinap ketiga segera berkeringat dingin. Dalam kompetisi kekayaan, bagaimana dia bisa bersaing dengan putra suci kota alkimia?
Namun, dia masih berteriak 10 juta. Ling Han menatapnya dengan curiga dan bertanya, "Hei, apakah kamu tahu hukuman apa yang akan diberikan untuk penawaran jahat?" Penyerang menyelinap ketika buru-buru menjelaskan, "Selama kamu membunuhnya, kita bisa menggunakan kepalanya untuk menukar kekayaan tanpa akhir." Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang 10 juta, bahkan 100 juta atau 1 miliar bukanlah hal yang sulit. Mendengar kata-kata ini, Lu Xianming sedikit mengernyit. Itu memang seperti yang dikatakan orang lain. Hidupnya sangat berharga, baik mati atau hidup. Ling Han tidak bisa menahan perasaan geli. "Aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kamu sebenarnya orang yang pintar. Namun, karena kepala orang itu sangat berharga, mengapa saya tidak mengambilnya dan menyerahkannya sendiri, tetapi bersikeras meminta Anda melakukan pekerjaan itu karena kamu tidak tahu siapa yang harus kamu cari." Orang itu memanggil, dan sebenarnya tampak sedikit bangga. "Kata-katamu cukup logis." Ling Han mengangguk, dan ini menyebabkan ekspresi Lu Xianming dan 7 bawahannya berubah. Mereka benar-benar takut Ling Han akan setuju. Meskipun Ling Han tidak benar-benar bergerak, hanya tindakannya saat ini yang cukup menakutkan. Tidak ada yang mau mendorongnya ke sisi lain dan menjadi musuh mereka. "Tuan, Anda belum tahu siapa tuan muda saya, kan?" Seorang penjaga bertanya, mengungkapkan identitas Lu Xianming. "Tuan muda saya, Lu Xianming, adalah salah satu dari 11 putra suci kota alkimia, dan merupakan orang yang memiliki peluang warisan tertinggi, Alchemy City, kekuatan bintang 4, dan lebih jauh lagi. Kami juga bukan kekuatan bintang 4 biasa. Kota alkimia kami telah mengumpulkan lebih dari 90% alkemis di alam surgawi timur. Dapat dikatakan bahwa di seluruh alam surgawi, setidaknya 40% dari semua pil alkimia berasal dari tangan kota alkimia kami." "Oh, jadi mereka kebetulan adalah alkemis." Sebuah pikiran melintas di kepala Ling Han, dan dia memiliki pemahaman. Dia bertanya, "Kalian bertiga mungkin dikirim oleh pesaing Lu Xianming, kan?" Ketika itu melibatkan kontes kekuasaan, itu selalu kejam dan kejam. Bahkan anggota keluarga yang sama mungkin bisa saling bermusuhan. Dan ini adalah sesuatu yang Ling Han alami sejak lama di dunia kecil. Itu juga tidak jauh berbeda di alam surgawi. Dari dunia kecil ke alam surgawi, satu-satunya hal yang berubah adalah kekuatan, dan faktor yang tidak berubah adalah kehendak manusia. Ketiganya tidak menjawab, yang setara dengan memberikan pengakuan diam-diam. Ling Han tidak mengambil hati, dan berkata, "Fakta bahwa Anda mengalami perselisihan internal di klan Anda sendiri tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, saya tidak pernah mengembangkan kebiasaan menggunakan nyawa orang tak berdosa untuk mendapatkan keuntungan. Anda semua sebaiknya menyerahkan apapun yang Anda miliki di saku Anda. Kami hanyalah orang asing yang datang bersama secara kebetulan, dan saya akan segera pergi. Jadi maafkan saya karena tidak menerima pujian. Tuan, mungkinkah Anda belum mendengar dengan jelas, tuan muda kita adalah putra suci dari kota alkimia?" Seorang penjaga tidak bisa membantu tetapi berseru keras, mengingatkan Ling Han. Putra suci kota alkimia memiliki banyak alkemis di bawah komandonya yang dapat dia mobilisasi, dan berapa banyak kontak yang dimiliki setiap alkemis? Ini adalah angka yang sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa ketua Alchemy City jelas merupakan orang teratas di bawah Celestial Kings. Tidak ada kekuatan bintang 4 lain yang berani mempermainkan mereka, dan dalam hal kekayaan, satu-satunya kekuatan lain yang bisa dibandingkan dengan mereka adalah pavilion militer besar-besaran. Meskipun kamu sangat kuat, kamu masih hanya pesangon ketiga. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah situasi yang unik, apa perlunya kami menjilat Anda? Ling Han berbalik dan menatap orang itu, ketidakpuasan di wajahnya. "Saya melakukan bisnis di sini, dan Anda merusak pesta saya." Dia menekan telapak tangan, dan penjaga itu langsung jatuh ke tanah. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Terlalu menakutkan. Meskipun dia tidak terluka, aura yang sangat mendominasi praktis cukup untuk membuatnya takut. Ling Han menarik pandangannya, dan menyeringai, berkata, "Ayo, mari kita lanjutkan." Kali ini, semua orang tidak bertarung lebih jauh. Kekuatan Ling Han sudah cukup untuk mengalahkan segalanya. Dia hanya perlu sedikit condong ke satu sisi, dan kemudian sisi itu akan bisa meraih kemenangan mutlak.
jadi apa gunanya bertarung lebih lanjut? Lu Xianming juga mengerutkan kening. Dia tidak membawa banyak batu bintang bersamanya dalam perjalanan ini, dan dia takut dia tidak akan bisa menang atas ketiganya. Kedua belah pihak mulai mengumpulkan kekayaan mereka. Beberapa batu bintang dan logam dewa diambil dari alat dewa tata ruang mereka, dan masing-masing ditumpuk di kedua sisi. Sayangnya, Ling Han melakukan penilaian waktu nyata di sana juga, jadi tidak ada pihak yang berani bersantai, dan mereka mengambil semua barang berharga mereka sebanyak yang mereka bisa. Sejujurnya, ketujuh penjaga itu benar-benar tidak memiliki banyak kekayaan. Mayoritas bergantung sepenuhnya pada Lu Xianming, dan 3 penyerang menyelinap adalah pembunuh, tetapi telah mengumpulkan banyak kekayaan. Dengan demikian, siapa yang benar-benar akan keluar sebagai pemenang dalam persaingan antara kedua belah pihak sebenarnya sulit ditentukan. Pergilah, Ling Han menyemangati kedua belah pihak, menyebabkan Lu Xianming dan 3 pembunuh hampir mendapatkan perasaan bersatu melawan musuh bersama. Bisakah Anda tidak ingin mendapat untung mudah seperti ini? Bisakah Anda mempertimbangkan perasaan kami? Seiring berjalannya waktu, gerakan mereka untuk mengeluarkan barang-barang melambat secara bertahap. Itu karena mereka benar-benar tidak dapat menemukan hal lain yang berharga bahkan setelah pencarian menyeluruh. Ketika kedua belah pihak benar-benar tidak dapat mengeluarkan apapun, Ling Han melihat ke arah ketiga pembunuh itu, dan tersenyum berkata, "Selamat, Anda telah menang dalam kompetisi ini. Apakah Anda memiliki kata-kata terima kasih untuk diucapkan?" "Kamu benar-benar telah mengacaukan kami," kata 3 pembunuh itu dalam hati. Ini benar-benar kata-kata yang sangat tulus dari mereka. Meskipun mereka telah memenangkan kompetisi ini, mereka telah mengosongkan semua tabungan mereka juga. Ini adalah kerugian yang pasti bagi mereka. Untungnya, begitu mereka membunuh Lu Xianming, setidaknya mereka bisa mendapatkan sedikit kembali. Sementara itu, ekspresi Lu Xianming sedikit berubah, sementara 7 bawahannya sangat marah. Mereka masing-masing mencengkeram senjata mereka dengan erat, berjaga-jaga di sekitar Lu Xianming. Ling Han mengangguk dan berkata, "Kalian bisa nyahlah." 3 pembunuh itu goyah. "Bukankah kita menang? Mengapa Anda menyuruh kami untuk enyah? Ini adalah kompensasimu atas kehilanganku. Kapan saya setuju untuk membantu Anda membunuh siapapun?" Ling Han memelototi mereka. "Enyahlah dengan cepat, atau aku akan memulai lelang baru." Ketika ketiga pembunuh itu mendengar ini, wajah mereka segera berubah menjadi hijau, dan mereka buru-buru berlari. Mereka bersumpah secara internal, mereka bertekad untuk tidak bertemu Ling Han lagi di kehidupan ini. Ini seharusnya bukan sumpah, melainkan doa. Lagi pula, jika hanya mereka yang bersumpah, itu tidak akan berguna. Lu Xianming dan kelompoknya akhirnya menghela nafas lega, tetapi wajah mereka segera berubah menjadi hijau karena Ling Han tidak hanya menyelundupkan harta milik ketiga pembunuh itu, dia bahkan tidak menyayangkan milik mereka. "Tuan, Anda, seorang penjaga, tidak bisa membantu tetapi memanggil. Mengapa Anda mengambil barang-barang kami juga?" Ling Han memelototinya, dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu aturannya? Mungkinkah saya belum menyelamatkan nyawa tuan muda Anda? Jadi tidakkah saya harus menerima sedikit hadiah untuk itu? Menurut kalian aku ini siapa? Raja Surgawi yang suci?" Ketujuh penjaga itu langsung terdiam. Baru sekarang mereka tahu betapa kejamnya Ling Han. Dia pada dasarnya mengambil dari kedua sisi. Namun Lu Xianming menggosok tangannya dan tertawa keras, berkata, "Sahabatku, kamu benar-benar karakter yang unik. Berani saya bertanya bagaimana saya harus memanggil Anda?" "Ling Han," jawab Ling Han dengan santai sambil terus menyelundupkan semuanya ke menara hitam. "Saudara Ling, apakah Anda bersedia bekerja untuk saya, untuk hadiah? Sebutkan saja harganya." Lu Xianming berkata dengan bangga. Dia memang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Kota Alkimia jelas merupakan kekuatan bintang 4 terkaya di seluruh dunia, dan bahkan paviliun militer besar-besaran bisa jatuh di belakang mereka. Terperangah. Yang terakhir hanya hampir tidak bisa dibandingkan dengan yang pertama. Bersambung ke chapter 1851. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte,
yang telah mengikuti channel Tortorokai. Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.